Ibu mertuaku melemparkan uang ke wajahku dan mengusirku dari pesta ulang tahunnya, melarangku pulang ke rumah sebelum jam 10 malam. Siapa sangka bahwa kedatangan seorang tamu kehormatan, hanya dengan satu pertanyaan, akan menyebarkan kepanikan di seluruh keluarga suamiku dan membuat mereka mencariku dengan putus asa? Aku diusir dari pesta perayaan ulang tahun ke-75 ibu mertuaku tepat sebelum para tamu tiba. 2 lembar uang 100 ribuan yang dilemparkannya ke wajahku jatuh ke lantai ubin yang dingin. Suamiku, Aryo, berada kurang dari 3 langkah dariku. Ia berdiri mematung dengan kemeja putihnya yang disetrika rapi dan dasi yang belum terpasang sempurna. Sambil menundukkan kepala dalam diam, aku menatapnya, mengharapkan setidaknya satu patah kata untuk membelaku, hanya satu kata. Namun, yang kudapat hanyalah tatapannya yang menghindar dan sebuah kalimat yang melukai relung jiwaku. Sebaiknya kamu keluar sebentar, Tini. Aku keluar melalui pintu belakang gedung serbaguna itu, gaunku masih sempurna. Sanggulku masih pada tempatnya, tetapi di dalam, aku merasa seolah-olah ada seseorang yang meremas jantungku. Di aula utama, suara pembawa acara bergema dengan elegan. Hadirin sekalian, para tamu yang terhormat. Dan aku, yang telah menghabiskan malam-malam tanpa tidur mengatur setiap menu, setiap undangan, setiap hiasan meja, dihapus dari hari bahagia itu seperti sebuah benda yang salah tempat. Namun, hanya beberapa jam kemudian, seluruh keluarga mertuaku mencariku dengan panik. Tamu paling penting di pesta itu baru saja tiba. Ia tidak menanyakan kue atau meja Nyonya Ningsih, melainkan melontarkan satu-satunya pertanyaan yang melumpuhkan semua orang di ruangan itu. Di mana Ibu Kartini? Namaku Kartini Sari, umurku 41 tahun. Aku sudah 13 tahun menikah dan menjadi bagian dari keluarga Wibowo di Kecamatan Banyu Biru. Suamiku adalah Aryo Wibowo, putra sulung dari keluarga pedagang barang elektronik. Toko keluarga mertuaku, toko elektronik Wibowo, menempati bagian depan rumah di pinggir Jalan Raya Nasional dengan papan nama merah bertuliskan huruf emas. Sepanjang hari, toko itu selalu terang benderang, dengan pelanggan keluar masuk untuk membeli kompor gas, dispenser air, panci stainless steel, kipas angin, atau rice cooker. Di belakang toko terdapat rumah keluarga berlantai 3. Dari luar, siapapun akan mengira kami adalah keluarga yang makmur, teratur, dan memiliki kedudukan yang baik. Orang-orang di kota kecamatan sering mengatakan kepadaku bahwa aku sangat beruntung. Seorang tetangga bahkan pernah bercanda. Tini, kamu seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi. Kamu menikah dengan bisnis di jalan utama, jadi kamu tidak akan pernah kelaparan. Aku hanya tersenyum. Orang-orang melihat papan nama yang menyala, truk pengiriman, ibu mertuaku dengan perhiasan emasnya di pasar, tetapi tidak ada yang tahu bahwa pernah ada masa ketika bisnis itu hampir bangkrut. Ketika aku tiba di keluarga itu sebagai menantu, toko itu sama sekali tidak sekokoh sekarang. Pembukuannya sangat kacau, hutang menumpuk di atas hutang lainnya. Pelanggan tetap mengambil barang secara kredit dan butuh waktu berbulan-bulan untuk membayar. Di gudang, kardus kompor gas bercampur dengan blender. Surat jalan keluar masuk dimasukkan begitu saja ke dalam laci, beberapa bahkan bernoda kopi. Pemasok terbesar kami, PT Indo Elektronik Perkasa, telah mengancam akan memutus pasokan kami. Pihak bank juga menelepon tanpa henti karena pinjaman yang jatuh tempo. Aku pernah belajar diploma administrasi. Aku bukan ahli, tapi aku tahu cara mengelola pembukuan, membaca faktur, membedakan hutang mana yang harus ditagih dan mana yang harus dimintakan perpanjangan waktu. Jadi aku membenamkan diri untuk mengurai kekacauan itu. Pada siang hari aku melayani di toko, menasihati pelanggan tentang panci atau kompor mana yang harus dipilih. Pada malam hari, ketika semua orang tertidur, aku duduk di meja kasir dan memeriksa satu persatu buku besar akuntansi yang lama. Ada malam-malam di mana jam sudah melewati tengah malam. Jalan Raya Nasional menjadi sunyi, hanya dipecahkan oleh suara samar truk yang melintas dari kejauhan, dan aku masih di sana, mencoret baris demi baris hutang yang tertunda. Aryo, suamiku, bukanlah orang jahat. Ia pria yang baik, pekerja keras yang hampir tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi, tetapi kebaikannya terkadang lebih menyakitkan daripada sebuah hinaan. Ia sangat takut pada ibunya, takut mengganggu kedamaian keluarga. Ia lari dari keharusan memihak. Setiap kali ibunya berbicara kasar kepadaku, ia akan membawaku ke dapur dan berbisik, "Tini, bersabarlah sedikit dengan ibu. Beliau sudah tua." Awalnya aku mendengarkannya. Aku berpikir bahwa dalam sebuah pernikahan, mengalah sedikit demi kedamaian rumah tangga adalah hal yang benar. Namun kemudian aku menyadari bahwa jika kamu terus mengalah dan tidak ada yang mengakui batasannya, kesabaran itu akan berubah menjadi karpet bagi orang lain untuk menginjak-injakmu.
Ibu mertuaku adalah Ibu Ningsih, tahun itu usianya menginjak 15 tahun. Di kota kami, beliau terkenal karena obsesinya terhadap penampilan. Ia mampu menawar setiap perak untuk seikat sayur di pasar. Tetapi, jika ada perayaan keluarga, akikah, pernikahan, atau ulang tahun, itu harus dilakukan secara besar-besaran agar semua kerabat memuji betapa baik anak-anaknya merawatnya. Di depan orang lain, ia menyebutku menantuku, pilar rumah ini, tetapi secara pribadi ia sering berkata, menantu itu ada untuk bekerja, bukan untuk dijadikan pajangan. Aku tidak pernah menjawab. Aku selalu percaya pada pepatah bahwa kedamaian yang biasa-biasa saja lebih baik daripada perang yang cemerlang. Aku mengurus toko, rumah, anak-anak, dan bahkan memastikan bahwa makanan selalu sesuai dengan selera ibu mertuaku. Aku berpikir bahwa usahaku, meskipun tidak diakui setiap hari, akan dipahami oleh keluarga. Terkadang kita para wanita terlalu naif dalam hal itu. Kita percaya bahwa jika kita memberikan segalanya dari hati, hati orang lain akan menyala dengan sendirinya. Dalam keluarga itu juga ada saudara perempuan Aryo, Rika Wibowo. Ia menikah dan pindah ke Surabaya, di mana ia membuka sebuah butik kosmetik kecil. Setiap kali ia kembali ke kota kami, ia datang dengan pakaian model terbaru, tas bermerek yang berkilau, dan senyum yang menawan. Ia menyapaku dengan manis. Kakak iparku yang pekerja keras, tetapi di matanya selalu ada nuansa superioritas dan penghinaan terhadapku. Baginya, aku hanyalah wanita kampung yang terikat pada toko keluarga, seseorang yang tahu cara mengelola keuangan, memasak, dan yang terpenting, tutup mulut. Begitulah caraku hidup selama 13 tahun. Bukan karena aku tidak memiliki harga diri, melainkan karena cintaku pada suamiku, pada anak-anakku, dan karena nilai yang kuberikan pada sebuah komitmen. Namun, ada rumah yang dari luar tampak hangat tetapi di dalam perlahan-lahan menjadi dingin karena tindakan-tindakan kecil. Komentar merendahkan dari ibu mertua, kebungkaman dari suami, tatapan merendahkan dari adik ipar. Malam sebelum semuanya hancur, aku berada di toko melihat ke arah jalan. Cahaya papan nama terpantul di lantai ubin merah. Aryo sedang memeriksa beberapa kardus dispenser air yang baru tiba. Ibu Ningsih, duduk di kursi kayunya, menghitung uang logam dari mesin kasir, dan Rika, yang baru saja tiba dari kota, menyeret koper kecil dengan senyum yang terlalu ceria. Pada saat itu, aku tidak tahu bahwa di balik senyuman itu tersembunyi jebakan yang sudah disiapkan, dan bahwa orang yang ingin mereka usir dari rumah itu tidak lain adalah aku. Malam ketika Rika tiba dengan kopernya, hujan deras baru saja turun. Bau tanah basah dari halaman belakang menyelinap ke dapur, bercampur dengan aroma semur daging sapi yang mendidih perlahan. Aku menata meja, lalapan, sepiring tempe bacem, seporsi udang goreng mentega, dan semur panas untuk Aryo, yang telah mengantarkan pesanan sepanjang sore dan pasti lapar. Makan malam keluarga, pada pandangan pertama tampak lengkap, tetapi saat duduk di meja, terlihat bahwa masing-masing berada di dunianya sendiri. Ibu Ningsih, segera setelah memegang sendok garpu, menatap semur itu. Semur ini hambar. Rasanya seperti air. Bu, dokter bilang ibu harus makan dengan sedikit garam karena darah tinggi, jawabku dengan lembut. Saya menaruh garam di samping. Kalau ibu ingin lebih asin, ibu bisa menambahkannya sedikit. Ia meletakkan sendok dan garpunya di meja dengan suara keras. Aku memang tua, tapi tidak bodoh. Jangan menceramahiku tentang apa yang harus kumakan dengan menggunakan dokter sebagai alasan. Aku menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Aryo, yang duduk di sebelahku, mendengar semuanya, tetapi ia hanya mengambilkan sepotong daging untuk ibunya. Cobalah dagingnya, Bu, Tini memasaknya dengan sangat empuk. Komentarnya tampak membelaku, tetapi sebenarnya itu adalah cara untuk mengalihkan pembicaraan. Ia telah melakukan hal yang sama selama bertahun-tahun. Begitu ia merasakan ketegangan dengan ibunya, ia mencoba mengubah topik pembicaraan, tentang makanan, tentang apa saja, asalkan tidak harus mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ibu Ningsih makan beberapa suap dan kembali menyerang. Berapa banyak yang kamu habiskan hari ini untuk belanja? 300.000 rupiah, Bu. Saya membeli daging, udang, sayuran, dan beberapa buah untuk besok. Saya meninggalkan struknya di Lacibon. Ia tersenyum sinis. Bukannya aku menginterogasimu, tapi uang rumah harus dikelola dengan baik. Bisnis ini kelihatannya besar, tapi keuntungannya kecil. Jika tidak hati-hati, gunung pun bisa runtuh. Aku mengangguk dalam diam. Apa yang dikatakannya bukan kebohongan. Uang harus jelas, tetapi kejelasan itu sepertinya hanya berlaku untukku. Dengan Rika, aturannya berbeda. Saat itu, Rika masuk, rambutnya yang tergerai jatuh ke bahunya dan parfum yang dipancarkannya begitu kuat sehingga menutupi aroma semur. Wah,
Kalian sudah makan, katanya dengan senyum berseri-seri. Beruntung sekali. Aku datang tepat waktu. Tini, kamu koki yang luar biasa. Selalu ada makanan hangat di meja. Aku berdiri untuk mengambil piring dan sendok untuknya. Duduklah. Biar aku ambilkan. Rika menatap meja dengan seringai. Hari ini kita makan ala kampung, ya. Ada semur, lalapan. Cocok untuk belajar rendah hati. Komentarnya terdengar seperti lelucon, tetapi terasa seperti duri. Aku meletakkan piring di depannya, tetap tenang. Hujannya deras sekali. Pas untuk makan yang hangat-hangat. Ibu Ningsih, melihat putrinya, segera melembutkan nada suaranya. Kamu pasti lelah sekali di perjalanan, Nak. Kenapa kamu tidak menelepon ibu supaya Aryo bisa menjemputmu? Rika duduk di sebelah ibunya. Aku tidak ingin merepotkan kalian. Lagi pula, akhir-akhir ini tokoku membuatku sangat kelelahan, kepalaku rasanya berputar. Beberapa gelombang kosmetik yang kuimyorkatu. Pemilik ruko menagih uang sewa, dan anakku batuk terus. Biaya dokter habis banyak sekali. Ibu Ningsih segera meletakkan sendok garpunya. Kamu butuh berapa? Katakan pada ibu dan kita akan mengaturnya. Aryo mengangkat kepalanya. Bu, bulan lalu ibu sudah memberinya 80 juta rupiah. Wajah Rika langsung muram. Mas Aryo, kok bicaranya begitu? Aku mencoba mempertahankan bisnisku, bukan minta uang untuk pergi berpesta. Jika di saat-saat buruk aku tidak bisa mengandalkan keluargaku, siapa lagi yang bisa kuandalkan? Atau karena aku sudah menikah, aku jadi orang asing? Ibu Ningsih menatap tajam ke arah Aryo. Adikmu benar, kakak beradik itu ada untuk saling membantu. Uang dicari untuk saat-saat anak-anak membutuhkannya. Aku terus makan dalam diam. Beberapa hari yang lalu aku telah mengusulkan untuk mengganti alat pemindai barcode di kasir karena yang lama terus-menerus rusak. Ibu Ningsih memberitahuku bahwa jika masih berfungsi, jangan mengarang-arang pengeluaran yang tidak perlu, dan sekarang, cukup dengan Rika mengeluh sedikit agar hatinya luluh. Rika menoleh kepadaku dengan suara yang lebih manis dari sirup. Mbak Tini, karena kamu juga yang mengelola keuangan, menurutmu apakah toko bisa meminjamkan sedikit modal untukku? Dalam sebulan, begitu stoknya bergerak, aku akan mengembalikannya. Kita bukan orang asing, kan? Aku meletakkan sendok garpuku di atas piring. Di akhir bulan kita harus membayar pesanan kompor gas dan dispenser air. Jika kita mengeluarkan banyak uang sekarang, kita tidak akan punya likuiditas untuk membayar PT Indo Elektronik. Jika pengiriman tertunda, pelanggan akan beralih ke distributor lain. Senyum Rika memudar. Kalau dibilang begitu, sepertinya aku merugikan bisnis keluarga ini. Aku hanya menjelaskan situasi keuangannya, jawabku. Ibu Ningsih segera campur tangan. Situasi atau bukan situasi? Jangan bicara seolah-olah putriku datang untuk meminta sedekah, kamu itu menantu. Kamu mengelola keuangan untuk membantu keluarga ini, bukan untuk menghalangi antara seorang ibu dan putrinya. Kata-kata itu membuatku sesak napas. Aku tidak menghalangi mereka, aku berdiri di antara uang yang menipis dan tagihan yang harus dibayar tepat waktu. Tetapi di rumah ini, jika aku berbicara tentang uang dengan Rika, aku adalah mesin penghitung yang dingin. Jika Rika meminta uang, itu adalah sebuah kebutuhan. Aryo, melihat ketegangan itu, menggunakan taktik biasanya. Sudahlah, ayo kita makan. Besok aku periksa dan kita lihat apa yang bisa dilakukan. Aku menatapnya. Besok aku periksa berarti malam itu ibunya akan membuat keputusan, dan besok ia hanya akan menyampaikannya kepadaku agar aku mencatatnya di buku pembukuan. Aku terlalu akrab dengan lingkaran setan itu. Makan malam berlanjut, tetapi tidak ada yang makan dengan nyaman. Di luar, hujan menetes berirama dari atap. Ibu Ningsih melayani Rika, menanyakan cucunya, butiknya. Aryo makan dengan kepala tertunduk, cepat-cepat. Dan aku, duduk di depan mereka, tiba-tiba merasa seperti seorang pegawai yang diundang untuk berbagi meja dengan keluarga majikan. Ketika aku selesai, aku mengumpulkan piring dan membawanya ke dapur. Suara air di wastafel meredam suara dari ruang keluarga, tetapi tidak sepenuhnya. Aku mendengar Rika berbisik kepada ibunya. Serahkan saja padaku, Bu. Ibu akan lihat bagaimana aku menemukan cara agar dia tidak bisa lagi ikut campur urusan toko. Cangkir porselen yang sedang kucuci terlepas dari tanganku. Membentur wastafel dengan suara keras. Aku berdiri mematung, sementara air dingin mengalir melalui jari-jariku. Sampai saat itu aku berpikir bahwa Rika meremehkanku karena aku orang kampung, karena aku tidak memakai riasan, karena aku menghabiskan hari-hariku di antara buku besar dan kompor. Tetapi kata-katanya membuatku memahami sesuatu yang lebih dalam.
Di matanya, aku bukan hanya kakak ipar yang menjengkelkan, aku adalah gembok yang mencegahnya mengakses brankas keluarga. Malam itu aku naik ke kamar terlambat. Aryo sudah di tempat tidur, memunggungiku, bernapas teratur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengeringkan tanganku dengan perasaan berat, menyadari bahwa bahkan di keluarga terbaik pun ada gesekan, bahwa hidup bersama selalu menimbulkan konflik. Tetapi ada gesekan yang sangat halus. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu hanya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang rusak ketika semuanya sudah terlambat. 8 tahun yang lalu, toko elektronik Wibowo bukanlah tempat yang rapi seperti sekarang. Papan namanya sudah tua, dengan salah satu sudut huruf emasnya terkelupas. Lampu di pintu masuk berkedip-kedip dan padam setiap kali hujan deras. Di dalam, di gudang, barang dagangan ditumpuk hingga ke langit-langit. Kompor gas di sebelah kipas angin, panci stainless bercampur dengan blender. Surat jalan memenuhi lemari arsip kayu dengan tepi yang melengkung. Siapapun yang lewat di jalan dan melihat mobil bak pengiriman keluar masuk berpikir bahwa bisnis berjalan lancar, tetapi hanya aku, yang memegang buku kas, yang tahu bahwa semakin banyak kami menjual, semakin kami terjerat. Pelanggan tetap dari desa-desa sekitar mengambil barang secara kredit, berjanji untuk membayar di akhir bulan, dan kemudian meminta perpanjangan waktu. Seorang pemilik restoran telah mengambil lusinan set panci dan belum membayar selama 3 bulan. Seseorang melakukan transfer tanpa menyertakan berita acara. Yang lain membayar tunai dan karyawan lupa mencatatnya. Setiap halaman buku piutang adalah gulungan benang yang kusut. Hari ketika PT Indo Elektronik Perkasa mengirimi kami pemberitahuan yang mengancam akan memutus kontrak, itu seperti petir yang menyambar keluarga kami. Hutang yang tercatat mencapai Rp800.000. Jika Indo Elektronik memecat kami sebagai distributor, toko akan kehilangan sumber pendapatan utamanya, kompor gas, dispenser air, dan kipas angin yang paling laris. Tanpa produk-produk itu, pelanggan grosir akan beralih ke pesaing. Toko itu hanya akan menyisakan papan nama yang tergantung di fasad. Aryo memegang surat pemberitahuan itu dengan tangan gemetar. Tini, bagaimana kalau kita menelepon mereka dan meminta waktu lebih? Aku melihat tumpukan buku akuntansi di atas meja dan mengatakan yang sebenarnya. Untuk meminta waktu, kita harus menunjukkan angka yang jelas. Tidak ada yang akan mempercayai kita hanya karena kita mengatakan sedang kesulitan. Ibu Ningsih, duduk di kursi kayu, memutar biji tasbih sambil meratap. Ya Tuhan, jika kita kehilangan rumah ini, dengan wajah apa aku akan melihat keluarga besar? Seumur hidup suamiku dan aku bekerja keras, hanya untuk membiarkan semuanya terbuang sia-sia. Saat itu, ayah mertuaku, Bapak Sudirman Wibowo, masih hidup. Beliau menderita penyakit jantung yang parah dan bergerak dengan kesulitan, tetapi pikirannya masih jernih. Beliau duduk di meja sambil menyeruput teh, dan setelah mendengarkan semuanya, ia menoleh kepadaku. Tini, nak, tolong kamu periksa. Bapak sudah tua. Mata Bapak sudah rabun dan tidak bisa memecahkan masalah buku-buku ini. Aku tidak berani berjanji bisa menyelesaikan semuanya, tapi aku mengangguk. Jangan khawatir, Pak. Saya akan memeriksa setiap bagian. Sejak hari itu, aku praktis hidup di antara tumpukan faktur. Pada siang hari, aku melayani toko. Pada malam hari, aku mengumpulkan semua surat jalan dan mengklasifikasikannya. Aku membagi hutang berdasarkan kategori, pelanggan eceran, grosir, toko kecil, restoran, retur, stok rusak. Ada hutang yang dicatat ganda, yang lain di mana Indo Elektronik belum memotong pembayaran yang sudah dilakukan, dan beberapa yang sudah dibayar pelanggan tetapi tidak ada karyawan yang memperbaruinya. Aku menelepon setiap nomor telepon. Beberapa merespons dengan ramah. Yang lain menghindariku seolah-olah aku ini penagih hutang debt collector. Suatu malam, anakku demam. Sambil meletakkan kompres dingin di dahinya, aku terus menjumlahkan angka-angka di lembar kerja Excel di kaki tempat tidurnya. Aryo merasa kasihan, membuatkanku secangkir susu panas, tetapi ia hanya bisa duduk di sebelahku dan menonton. Ia tidak pandai mengurus kertas, dan tentu saja tidak memiliki karakter untuk menelepon setiap pelanggan dan menagih uang. Pada saat itu, aku tidak menyalahkannya. Aku berpikir bahwa dalam pernikahan, masing-masing menyumbang di mana ia paling kuat. 3 minggu kemudian, dengan map tebal di bawah lenganku, langit masih gelap dan aku hanya punya waktu untuk makan sepotong roti di jalan. Saat tiba, aku harus menunggu di koridor dari pagi hingga hampir tengah hari. Orang-orang menatapku, seorang wanita dari kota kecil dengan map penuh kertas, dan mungkin mereka tidak berharap banyak. Namun ketika aku mulai menyebarkan lembaran rekonsiliasi, menunjukkan setiap kesalahan, setiap gelombang pesanan yang sudah dibayar, sikap mereka berubah sama sekali. Akhirnya,
Indo Elektronik setuju untuk menyesuaikan hutang dan mengizinkan kami membayarnya dengan cicilan. Aku pikir kami telah melewati yang terburuk, namun kemudian bank menelepon. Pinjaman lama telah jatuh tempo. Jika kami tidak membayar sebagian pokok pinjaman tepat waktu, riwayat kredit kami akan terpengaruh. Dan rumah keluarga, yang menjadi jaminan, bisa disita. Malam itu tidak ada yang berbicara di ruang keluarga. Ibu Ningsih benar-benar menangis. Aryo memegangi kepalanya di antara kedua tangannya. Bapak Sudirman bernapas dengan susah payah, wajahnya pucat. Aku duduk di sebelahnya, dan di benakku hanya muncul satu gambar. Sebidang tanah kecil di desa kelahiranku, tanah yang ditinggalkan ayahku sebelum ia meninggal. Tanah itu tidak besar, terletak di dekat saluran irigasi di belakang masjid desa, tetapi itu adalah satu-satunya harta yang kumiliki. Keesokan paginya, aku kembali ke desaku untuk menemui ibuku, Ibu Laras. Aku menemukannya di halaman sedang menjemur sprei di bawah sinar matahari. Ketika aku memberitahunya bahwa aku ingin menjual tanah itu, ia terdiam lama. Kamu sudah memikirkannya baik-baik, Tini? Aku mengangguk, tidak mampu menahan air mataku. Keluarga Mas Aryo sedang dalam kesulitan, Bu. Jika mereka kehilangan toko, Aryo akan hancur dan anak-anakku juga akan menderita. Ibuku menatapku dengan campuran kesedihan dan belas kasih. Membantu orang itu baik, tapi pastikan kamu menyimpan surat-surat buktinya, Nak. Seorang wanita, meskipun sudah menikah, harus selalu punya jalan keluar. Kebaikan tanpa bukti, seiring berjalannya waktu, akan menjadi bantuan tanpa nama. Pada saat itu, aku pikir ibuku berlebihan. Aku bahkan merasa kesal ia berbicara seperti itu tentang keluarga suamiku. Tetapi orang tua telah hidup lama. Ada kata-kata yang terdengar dingin, tetapi sebenarnya diucapkan agar anak-anak mereka tidak kedinginan di kemudian hari. Tanah itu terjual seharga Rp500.000. Begitu uang itu masuk ke rekeningku, aku mentransfernya ke rekening Aryo agar ia membayar bank. Hari ketika ia kembali dengan bukti pembayaran, Ibu Ningsih memegang tanganku dan menangis. Tini, Nak, Ibu tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk kami. Rumah ini masih berdiri berkat kamu. Bapak Sudirman meminta Aryo membantunya berdiri dan membawanya ke depan ruang keluarga. Ia memanjatkan doa, lalu menoleh kepadaku, dan berkata dengan suara lemah namun jelas, jika lampu toko ini masih menyala, itu berkat kamu. Bapak berhutang budi padamu, Nak. Aku menundukkan kepala, tidak berani menerima pujian sebesar itu. Pada saat itu, aku hanya berpikir bahwa aku adalah menantu, dan menghadapi krisis keluarga, adalah tugasku untuk membantu, bahwa pernikahan terdiri dari saling bahu-membahu, bahwa bersama-sama rintangan apapun dapat diatasi. Aku mempercayainya dengan sepenuh hati. Tetapi ada janji yang hanya bertahan selama badai berlangsung. Ketika langit cerah dan atap mengering, mereka yang berlindung di bawah naunganmu seringkali lupa siapa yang rela basah agar mereka tidak kehujanan. Pada awal Desember tahun itu, Ibu Ningsih mengumpulkan kami semua di ruang keluarga. Di atas meja terdapat kalender dinding besar. Dengan pena merah, ia melingkari tanggal 18. Ia memakai kacamatanya, duduk tegak di kursi kayu di tengah ruangan dengan aura hikmat, seolah-olah ia memimpin rapat dewan keluarga. Tahun ini ibu berusia 75 tahun. Ini bukan usia sembarangan. Ibu ingin merayakan pesta yang layak. Aryo, yang duduk di sebelahku, segera mengangguk. Tentu saja, Bu. Apapun yang ibu inginkan, kami akan mengaturnya. Ibu Ningsih menatapku dengan suara tegas. Ibu tidak ingin perayaan biasa di rumah. Kita punya fasad toko yang bagus, tapi ruang tamunya kecil. Kalau tamu datang, kita akan berdesakan dan itu akan memberikan citra buruk. Ibu ingin memesan tempat di gedung serbaguna Gria Pesona, sekitar 28 meja bundar. Ibu akan mengundang seluruh keluarga, dari pihak ibu dan almarhum suami ibu, perkumpulan pensiunan, para pedagang di kecamatan yang membeli dari kita, dan bahkan orang-orang dari PT Indo Elektronik. Mendengar 28 meja, pikiranku mulai menghitung biaya per porsi, dekorasi, musik, kue. Gria Pesona adalah tempat paling elegan di kecamatan. Meja dengan taplak panjang, aula dengan lampu kristal. Setiap porsi menu menghabiskan banyak uang. Namun sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, ia melanjutkan. Berapa kali seseorang berulang tahun ke 75? Uang yang didapat adalah agar anak-anak menghormati orang tua mereka selagi masih hidup. Saat ibu meninggal, perjamuan tidak akan ada gunanya bagi ibu. Rika, duduk di sebelah ibunya, langsung mendukungnya. Ibu benar sekali. Ibu telah mengorbankan hidupnya untuk keluarga ini. Kali ini kita harus melakukan sesuatu yang membuatnya merasa bangga. Kalau kita buat acara kecil, kerabat akan bilang anak-anaknya punya bisnis maju tapi pelit.
Aku menatap Aryo. Ia mengusap dahinya, lalu menoleh kepadaku dengan tatapan akrab itu. Setengah memohon dan setengah menghindar. Tini, tolong kamu urus ini. Ya. Kamu sangat pintar mengurus hal-hal seperti ini. Satu kalimat, kamu sangat pintar, dan seluruh organisasi pesta jatuh ke pundakku. Sejak hari itu aku hidup dalam pusaran badai. Pagi hari aku membuka toko dan memeriksa stok kompor dan dispenser air. Siang hari aku menelepon pihak catering gedung untuk menanyakan menu. Sore hari aku mencatat hutang pelanggan grosir. Malam hari, duduk di kasir, aku menyusun daftar tamu. Aku harus mengatur meja agar tidak ada yang merasa tersinggung. Keluarga dari pihak ayah di dekat panggung. Pihak ibu di sebelah kiri, grup ibu-ibu lansia di tempat yang mudah bagi mereka untuk naik ke panggung dan tampil. Pelanggan dan pedagang di sebelah kanan agar Aryo dapat menyapa mereka dengan nyaman. Di Indonesia, terkadang orang tidak tersinggung karena makanannya, melainkan karena posisi duduk yang diberikan kepada mereka. Sadar akan hal itu, aku sangat berhati-hati. Aku memilih menu yang memikirkan selera orang tua. Sup krim jagung kepiting, daging sapi lada hitam, gurame asam manis, salad buah, dan sebagai penutup, puding karamel dengan es krim. Aku pikir perjamuan untuk orang tua harus mencakup hidangan yang mudah dikunyah dan tidak terlalu berlemak. Ibu Ningsih, melihat menu itu, mengerutkan hidungnya. Gurame asam manis, bukankah itu agak biasa? Di restoran gedung itu, mereka memasaknya dengan luar biasa, dan orang tua sangat menyukainya, jelasku dengan tenang. Selain itu, dengan daging sapi dan sup kepiting, menunya sudah sangat lengkap, Bu. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan. Baiklah, tapi beritahu mereka untuk menyajikannya dengan elegan, jangan seperti makanan hajatan kampung. Aku mencatat hal lain di buku catatanku. Undangan juga tidak sederhana. Ia menginginkannya berwarna merah dengan huruf emas dan angka besar, 75, di tengahnya. Namanya harus dicetak dengan jelas. Ibu Ningsih Wibowo. Aku membawakannya sampel dan ia memeriksanya dengan kaca pembesar. Huruf ini terlalu kecil. Desain ini terlalu ramai. Kertas ini terlalu tipis. Aku harus bolak-balik ke percetakan 3 kali sampai ia puas. Foto untuk di lobi juga menjadi dilema. Ia tidak suka foto di mana ia mengenakan gaun gelap karena membuatnya tampak lebih tua, tidak pula foto di mana ia tersenyum lebar karena kerutannya terlihat. Pada akhirnya, ia memilih foto di mana ia mengenakan kebaya beludru ungu dengan kipas di tangannya yang diambil pada Lebaran tahun lalu. Aku meminta foto itu diperbesar dan dibingkai, meminta toko cuci cetak untuk tidak terlalu banyak mengeditnya agar tidak terlihat buatan. Suatu hari, saat membersihkan debu dari rak panci, manajer gedung meneleponku untuk memberitahu bahwa mereka tidak memiliki taplak meja warna merah marun yang kuminta. Aku menyarankan untuk menggantinya dengan warna sampanye. Ibu Ningsih, yang mendengarnya, membentakku. Warna sampanye untuk ulang tahunku? Nanti terlihat seperti pesta murahan. Tini, apapun yang kamu lakukan, kamu harus memikirkan citra keluarga ini. Dengan telepon di tangan dan keringat di pelipis, aku harus menjawab, baik, Bu. Saya akan menelepon mereka sekarang dan menyuruh mereka mencari warna yang benar. Manajer gedung, mendengar perubahanku yang terus-menerus, berkata kepadaku dengan iba, Bu Tini, Ibu menganggap ini terlalu serius. Saya melihat ibu lebih khawatir daripada seolah-olah ibu adalah putri kandungnya sendiri. Aku memaksakan senyum. Ini urusan keluarga. Kita harus melakukannya dengan baik agar tidak ada penyesalan nantinya. Tetapi aku tidak merasa baik. Sementara aku mengkhawatirkan setiap hiasan meja dan setiap amplop ucapan terima kasih untuk paduan suara lansia, Rika hanya muncul untuk memberikan pendapat apakah ibunya harus memakai gaun merah atau ungu, atau apakah sanggulnya harus tinggi atau rendah. Ia mengatakan bahwa ia harus pergi ke salon di kota untuk manikur dan pedikur agar terlihat pantas di pesta. Aryo, di sisi lain, sibuk dengan toko, dan untuk segalanya ia berkata kepadaku, kamu saja yang putuskan, sayang. Aku tidak keberatan dengan pekerjaannya. Yang menyakitkanku adalah usahaku dianggap sebagai kewajiban biasa. Malam ketika aku menyelesaikan pembagian meja, aku sendirian di kasir. Di jalan raya, deru truk yang lewat membuat kaca bergetar pelan. Aku melihat daftar tamu dan melihat namaku ditempatkan di meja utama, Kartini Sari, menantu. Dua kata itu memberiku campuran tawa dan kepahitan. Menantu terdengar formal, tetapi di rumah ini, apakah mereka benar-benar menganggapku keluarga, atau aku hanyalah kru panggung yang menyiapkan lampu, dekorasi, dan perjamuan, sehingga ketika lampu sorot menyala, orang lain yang naik ke panggung untuk menerima tepuk tangan? Aku melipat denah meja dan menyimpannya di dalam map. Dari lantai atas,
Gema suara Ibu Ningsih dan Rika sampai kepadaku. Aku tidak mengerti kata-katanya, hanya mendengar tawa pelan Rika. Entah kenapa, tawa itu membuatku merinding. Setelah menutup daftar tamu untuk pesta, aku perhatikan bahwa Ibu Ningsih dan Rika sering mengurung diri di kamar untuk berbicara. Dulu mereka juga melakukannya dan aku tidak pernah ikut campur. Adalah normal bagi seorang anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal jauh, saat mengunjungi ibunya, untuk menceritakan hal-hal tentang suaminya, bisnisnya, anak-anaknya, tapi kali ini berbeda. Setiap kali aku melewati lorong, suara-suara di dalam kamar langsung mengecil, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Suatu siang, aku menyiapkan nampan berisi wedang jahe dan membawanya ke atas untuk ibu mertuaku. Cuaca menjadi dingin dan tenggorokannya sering sakit. Aku punya kebiasaan membuatkannya seduhan jahe dengan sedikit madu untuk menghangatkannya. Pintu kamarnya setengah terbuka. Tepat saat aku mendekat, aku mendengar suara Rika, pelan tapi jelas. Yang terbaik adalah mengumumkannya selama pesta, Bu, di depan seluruh keluarga. Dia tidak akan berani mengatakan tidak. Tanganku berhenti di atas nampan. Dia sangat keras kepala, jawab Ibu Ningsih dengan suara berat. Ibu takut dia akan membuat ibu malu. Rika tertawa kecil. Ibu tenang saja. Di depan para tamu, siapa yang berani mengakui bahwa dia mengincar harta keluarga mertua? Dia punya harga diri yang tinggi. Dia harus menelannya. Aku berdiri di luar pintu. Teh panas di tanganku tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. Uap jahe menyengat mataku, tapi hatiku lebih terbakar. Aku mengetuk pintu. Di dalam, terjadi keheningan selama beberapa detik. Siapa itu? Tanya Ibu Ningsih. Ini saya, Bu. Saya bawakan wedang jahe. Aku masuk. Rika sedang duduk di tepi tempat tidur, melihat ponselnya dengan ekspresi setenang seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Ibu Ningsih membetulkan selendang wol di bahunya, menghindari tatapanku. Aku meletakkan nampan di meja kecil. Saya dengar Ibu dan Rika bicara soal mengumumkan sesuatu di pesta. Ada apa, Bu? Ibu Ningsih mengambil cangkir dan meniupnya perlahan. Urusan orang tua. Kamu urus saja memastikan makanan dan semuanya siap. Rika tersenyum dengan kemanisan yang memuakkan. Aduh, Mbak Tini, selalu serius. Ibu dan aku hanya membicarakan urusan kami. Pesta sudah dekat. Simpan energimu, nanti kamu kurus kering. Aku menatapnya. Kata-katanya lembut, tetapi masing-masing kata itu menyingkirkanku. Urusan keluarga, yang mana aku, istri dari putra sulung dan penyelenggara pesta, tidak boleh tahu apa-apa. Malam itu aku bertanya pada Aryo saat dia sedang memeriksa kardus kipas angin di gudang. Dia berjongkok, menempelkan label garansi, dengan keringat menodai kerah kemejanya. Kamu tahu apa yang rencananya akan diumumkan ibumu dan Rika di pesta? Aryo berhenti sejenak, tapi segera kembali berjongkok. Kukira ibu mau mengumumkan bahwa beliau menyerahkan toko kepadaku secara resmi. Beliau sudah tua. Beliau ingin mengatakannya di depan seluruh keluarga supaya tenang. Kalau untuk menyerahkan kendali padamu, kenapa mereka harus menyembunyikannya dariku? Dia menghela napas. Tini, jangan terlalu dipikirkan. Dengan pesta yang sudah dekat, ibu gugup dan melihat segalanya lebih serius dari yang sebenarnya. Dan kamu tahu Rika, selalu membesar-besarkan masalah. Aku terdiam menatapnya. Setelah 13 tahun menikah, aku tahu cara membedakan kapan Aryo berbicara jujur dan kapan dia mencoba menghindari masalah. Saat ini, dia tidak sepenuhnya berbohong, tapi dia juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Pria terkadang percaya bahwa dia menjaga kedamaian di rumah, tetapi ada kebungkaman yang seperti membiarkan pintu terbuka agar badai bisa masuk. Keesokan paginya, toko penuh sesak. Pemilik sebuah restoran datang memesan lebih banyak panci stainless steel. Seorang bapak dari desa tetangga bertanya tentang dispenser air secara kredit, dan aku, sambil mencatat pesanan, menjawab telepon dari seorang pemasok. Tepat saat aku hendak mengangkat telepon kabel, telepon toko, Rika melangkah maju dan mengangkatnya. Toko elektronik Wibowo, halo. Aku mendongak. Rika memunggungiku, berbicara dengan suara pelan. Ya, mulai sekarang, semua dokumen tentang piutang, kirimkan ke email kakak saya, Aryo, tolong. Tini tidak lagi mengurus bagian itu. Ya, setuju. Nanti kami konfirmasi. Aku meletakkan bolpoinku di atas meja kasir. Rika, siapa itu? Dia sedikit tersentak dan berbalik sambil tersenyum. Ah, itu perusahaan ekspedisi yang salah kirim pesanan. Perusahaan ekspedisi menanyakan dokumen piutang? Wajah Rika menegang sesaat, tapi segera kembali tersenyum. Pasti aku salah dengar. Akhir-akhir ini kepalaku penuh dengan banyak hal, aku jadi bingung.
Jangan menguji setiap kata-kataku seolah-olah aku anak sekolahan. Setelah mengatakan itu, ia mengambil tasnya dan keluar dari toko. Aku berdiri di balik meja kasir, melihat telepon yang sudah ditutup dengan perasaan sesak di dada. Selama bertahun-tahun, semua dokumen hutang piutang dengan PT Indo Elektronik dikelola olehku. Jika mereka ingin mengganti kontak person, aku seharusnya menjadi orang pertama yang tahu. Sore harinya, saat Aryo sedang mengantarkan pesanan, aku membuka komputer di meja kasir. Di folder draft email toko, ada sebuah email yang setengah tertulis. Subjeknya adalah pembaruan kontak distributor Wibowo. Isinya hanya beberapa baris, tapi cukup untuk membuatku merinding. Mereka bermaksud mengganti namaku dengan nama Aryo sebagai penanggung jawab urusan dengan PT Indo Elektronik Perkasa. Aku tidak takut Aryo terdaftar sebagai penanggung jawab. Dia suamiku, putra sulung keluarga ini. Yang membuatku takut adalah mereka melakukannya di belakangku. Jika sesuatu itu sah, itu dikatakan di depan wajah. Jika disembunyikan, itu karena ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencetak draft itu, melipatnya, dan menyimpannya di buku catatan pribadiku. Bukan untuk membuat keributan. Aku sudah tidak pada usia untuk meledak pada kesempatan pertama. Aku menyimpannya untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa intuisi seorang wanita yang telah hidup 13 tahun di rumah ini bukanlah omong kosong. Malam itu, semua tidur larut malam untuk mempersiapkan undangan. Ibu Ningsih berkata dia lelah dan pamit lebih awal, dan Rika mengikutinya. Aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air, dan saat melewati tangga, kulihat lampu kamar ibu mertuaku masih menyala dari bawah celah pintu. Suara Rika terdengar samar. Kalau dia terus memegang pembukuan, akan sangat sulit, Bu. Ini harus diselesaikan sebelum pesta. Ibu Ningsih mengatakan sesuatu dengan suara yang sangat pelan sehingga tidak bisa kudengar, dan Rika menjawab, aku tahu cara melakukannya. Ibu jangan khawatir. Aku berdiri dalam kegelapan, meremas gelas air. Airnya dingin, tapi tidak sedingin perasaan yang menjalar di tubuhku. Orang bilang pohon yang lurus tidak takut badai, tetapi jika berada di tengah badai topan, lebih baik pohon itu memiliki akar yang kuat. Aku mulai mengerti. Jika aku terus mempercayai ikatan keluarga secara membabi buta, suatu hari ikatan itu sendiri akan mengikat tangan dan kakiku. Aku kembali ke kamar. Aryo sudah tidur. Wajahnya tenang di bawah cahaya redup lampu tidur, seolah-olah tidak peduli dengan badai yang sedang terbentuk. Aku duduk di tepi tempat tidur dan mengamatinya cukup lama. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, aku bertanya pada diriku sendiri, jika suatu hari rumah ini mengusirku, apa yang kumiliki untuk membuktikan bahwa aku pernah memberikan segalanya untuk rumah ini? 3 hari sebelum pesta ulang tahun, Ibu Ningsih memanggilku ke ruang keluarga. Saat itu sudah lewat jam 9 malam. Kami baru saja menutup toko. Aku bahkan belum berganti pakaian, dan tanganku masih berbau cairan pembersih kaca karena baru saja membersihkan etalase pameran kompor. Di luar, angin bulan Desember meniup pot-pot bunga krisan, membuat daun-daun kering gemerisik di tanah. Ruang keluarga terang benderang. Di atas meja kayu ada sebuah map, pena biru, dan secangkir teh panas yang mengepul. Ibu Ningsih duduk di kursi tengah dengan punggung tegak dan rambut disanggul, wajahnya seserius hakim yang akan menjatuhkan hukuman. Aryo duduk di sebelah kirinya dengan tangan saling bertautan. Rika, di sebelah kanannya dengan kaki disilangkan, mengetuk-ngetuk layar ponsel dengan kuku yang dicat merah. Begitu aku masuk, Ibu Ningsih mendorong map itu ke arahku. Baca ini, dan tanda tangani. Aku duduk, mencoba mempertahankan nada suara yang normal. Apa ini, Bu? Ia menyesap tehnya. Urusan keluarga. Ibu sudah tua dan ibu ingin semuanya jelas untuk masa depan. Toko ini akan dikelola secara resmi oleh Aryo, dan rumah ini, setelah ibu tiada, juga akan menjadi milik kedua anak ibu. Kamu, sebagai istri Aryo, harus menandatangani dokumen ini untuk mengonfirmasi bahwa kamu tidak memiliki tuntutan apapun, sehingga ibu bisa mengumumkannya di pesta dan seluruh keluarga bisa tenang. Sekilas, itu tampak masuk akal. Seseorang yang sudah tua ingin mengatur warisannya selagi hidup bukanlah hal yang aneh. Aku mengambil kertas-kertas itu dan mulai membaca. Setelah beberapa baris, jantungku berdegup kencang. Semakin aku membaca, semakin dingin punggungku. Isinya bukan sekadar pelepasan tuntutan di masa depan. Dokumen itu secara eksplisit menyatakan bahwa aku secara sukarela mengakui bahwa toko elektronik Wibowo, rumah keluarga berlantai 3, dan semua aset yang terkait adalah milik eksklusif keluarga suamiku, bahwa aku tidak pernah memberikan kontribusi finansial, tenaga kerja, atau manajemen pada bisnis tersebut, dan bahwa aku melepaskan semua hak, baik saat ini maupun di masa depan. Aku membacanya lagi, mengira aku salah paham.
Namun, huruf-huruf hitam di atas kertas putih itu masih ada di sana, lebih dingin daripada hinaan apapun. Aku meletakkan kertas itu di atas meja. Bu, saya tidak bisa menandatangani ini. Rika segera mendongak. Maksudmu tidak bisa? Katanya dengan nada mengejek. Bukannya kamu selalu bilang kamu tidak tertarik dengan harta keluarga ini? Kalau kamu tidak tertarik, apa salahnya tanda tangan? Aku menatap Rika, lalu Ibu Ningsih. Saya tidak menuntut rumah mertua saya, Bu. Tapi surat ini bilang saya tidak berkontribusi apa-apa, dan itu bohong. Selama 13 tahun saya menangani pembukuan, mengelola hutang, melayani pelanggan, dan 500 juta rupiah dari penjualan tanah saya digunakan untuk melunasi hutang bank. Saya tidak bisa menandatangani sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Wajah Ibu Ningsih menjadi gelap. Oh, jadi kamu masih ingat uang itu untuk diungkit-ungkit di depan wajahku. Aku merasakan benjolan di tenggorokanku, tetapi mencoba terus berbicara dengan hormat. Saya tidak mengungkitnya, Bu. Tapi jika Ibu meminta saya untuk menandatangani dokumen yang menyangkal semua yang telah saya lakukan, saya tidak bisa. Ia menggebrak meja hingga teh tumpah ke tatakannya. Kamu datang ke rumah ini sebagai menantu. Kamu makan dari rumah ini. Kamu tinggal di rumah ini dan kamu bekerja karena bisnis ini sudah ada. Dan sekarang, demi selembar kertas, kamu mulai menghitung setiap sen? Pantas saja orang bilang menantu zaman sekarang sangat licik. Aryo berbisik pelan. Bu. Aku menoleh padanya dengan secercah harapan. Jika saja dia mengatakan, Bu, memang benar Tini sudah banyak berkontribusi. Mari kita ubah dokumennya agar adil. Satu kalimat seperti itu akan meringankan rasa sakitku. Tapi dia tidak mengatakannya. Dia menatapku dengan ekspresi lelah, seolah-olah dia hanya ingin semuanya cepat selesai. Tini, tanda tangani saja. Biar Ibu tenang. Hartanya tetap di keluarga, tidak kemana-mana. Ibu cuma ingin memastikan semuanya jelas agar pestanya jadi hari yang bahagia. Aku menatapnya tajam cukup lama. Ruangan itu menjadi begitu hening sehingga aku bisa mendengar detak jam dinding. Jika orang asing menyakitimu, kamu bisa menghibur diri dengan berpikir bahwa dia tidak mencintaimu. Tetapi suami sendirilah yang memintamu untuk menandatangani, suami yang sangat tahu malam-malam tanpa tidur yang kau habiskan untuk menyeimbangkan rekening, suami yang tahu bahwa kau menjual satu-satunya hartamu untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Rasa sakit itu tidak bersuara, tetapi memotong sangat dalam. Kamu juga percaya bahwa aku tidak berkontribusi apa-apa? Tanyaku perlahan. Bukan begitu, dia tergagap. Tapi apa gunanya berdebat sekarang? Mengalahlah sedikit. Demi kedamaian rumah. Senyum pahit tersungging di wajahku. Kedamaian di rumah dengan mengorbankan pengakuanku bahwa aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk rumah ini? Rika menyela dengan nada antara bercanda dan sarkasme. Mbak Tini, jangan terlalu dramatis. Zaman sekarang semua orang itu praktis. Dokumen yang jelas mempertahankan persahabatan. Kalau kamu tidak punya niat buruk, tanda tangani saja, dan jangan biarkan orang berpikir kamu bermimpi menjadi pemilik semua ini. Ibu Ningsih mengangguk. Rika benar. Ibu melakukan ini agar anak-anak ibu tidak bertengkar di masa depan. Kalau kamu menolak tanda tangan, wajar saja kalau orang curiga. Aku merasa tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Kemarahan yang mengancam akan berubah menjadi air mata, tetapi aku tahu jika aku menangis saat itu, mereka akan mengatakan bahwa aku sedang membuat drama. Aku menarik napas dalam-dalam dan mendorong kembali kertas-kertas itu ke arah Ibu Ningsih. Jika dokumen ini diperbaiki untuk mencerminkan kebenaran yaitu bahwa saya tidak mengklaim kepemilikan rumah, tetapi saya memang memberikan kontribusi uang pribadi dan telah menyumbangkan tenaga saya untuk mengelola toko, maka saya akan mempertimbangkannya. Tapi versi yang ini tidak akan saya tanda tangani. Ibu Ningsih melompat berdiri. Kamu berani memberi syarat padaku? Aku juga berdiri. Suaraku pelan, tapi tegas. Saya hanya minta agar kebenarannya dihargai. Ia menunjukku dengan jarinya. Kata-katanya seperti cambukan. Kebenarannya adalah kamu itu menantu. Dan menantu harus tahu tempatnya. Jangan mengira karena kamu memegang beberapa buku tabungan, kamu sudah jadi nyonya di rumah ini. Aryo mendekat dan menarik lenganku dengan lembut. Sudahlah, Tini. Ibu sedang lelah hari ini. Aku menyentakkan tangannya. Ini pertama kalinya aku tidak membiarkannya menyeretku ke dapur untuk menenangkanku dengan kata bersabarlah. Aku menatap setiap orang di ruangan itu. Ibu mertuaku, yang melihatku sebagai perampas, adik iparku, yang melihatku sebagai penghalang, suamiku, yang percaya bahwa kebungkamannya adalah cara untuk menjaga kedamaian. Saya tidak akan menandatanganinya, kataku. Setelah kalimat itu, udara terasa tak bisa dihirup.
Rika mengatupkan bibirnya. Aryo menghela napas. Ibu Ningsih menatapku dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan, seolah-olah fakta bahwa seorang menantu berani tidak menaatinya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Aku berbalik untuk naik ke kamarku. Di belakangku, suara sedingin es Ibu Ningsih bergema, "Kita lihat saja di pesta nanti, di depan seluruh keluarga. Apakah kamu masih bisa seberani ini?" Aku tidak menjawab. Setiap anak tangga yang kunaiki malam itu terasa seberat bertonton. Aku tahu bahwa sejak saat aku menolak, di rumah ini mereka tidak akan lagi melihatku sebagai wanita yang sabar, mereka akan melihatku sebagai seseorang yang harus ditundukkan. Keesokan paginya aku turun ke dapur dan menyiapkan semangkuk bubur Havermut untuk Ibu Ningsih, seperti biasa. Karena darah tingginya, ia biasanya sarapan ringan dan tanpa garam. Aku memasak Havermut itu dengan api kecil sejak fajar baru menyingsing. Aku menambahkan sedikit kayu manis dan menyajikannya dalam mangkuk porselen putih. Saat aku meletakkannya di atas meja, ia hampir tidak melihatnya. Sama saja mau makan atau tidak. Toh di rumah ini sudah ada yang menghitung-hitung bagian apa yang akan dia dapatkan. Tanganku tertahan di atas meja. "Bu, yang ibu katakan itu tidak adil." Ia tersenyum getir. "Adil atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Aku mungkin tua, tapi tidak bodoh." Aryo sedang mengancingkan kemejanya, siap berangkat ke toko. Ia mendengar semuanya, tetapi hanya mencari kunci mobilnya. Aku menatapnya. Ia memalingkan muka dan berbisik, "Bukalah tokonya, Tini. Pelanggan sebentar lagi datang." Satu kalimat. Sebuah kalimat yang cukup bagiku untuk mengerti bahwa ia masih memilih untuk mengesampingkan masalah, seolah-olah mengabaikan luka akan membuatnya sembuh dengan sendirinya. Tetapi luka yang disebabkan oleh keluarga, semakin diabaikan, akan semakin terinfeksi. Sejak hari itu, Ibu Ningsih berhenti meneriakiku. Ia menggunakan metode yang lebih halus, namun lebih merusak. Saat makan, ia akan mendesah. Menantu zaman sekarang memang pintar. Sedikit-sedikit sudah minta surat-surat. Ketika seorang tetangga datang untuk membeli teko pemanas air, ia berkata dengan suara keras, "Punya harta juga jadi masalah bagi orang tua. Kita cuma khawatir anak-anak akan memperebutkannya." Tetangga itu menatapku dengan heran. Aku ingin menjelaskan, tetapi memberikan penjelasan kepada orang asing hanya akan membuatku tampak lebih bersalah. Rika lebih licik daripada ibunya. Ia berhenti menekanku untuk menandatangani dan mulai melontarkan sindiran seolah-olah itu bukan untukku. Siang hari, ia duduk di ruang keluarga dan menelepon suaminya, dengan nada suara yang cukup keras agar aku yang berada di dapur bisa mendengarnya. "Sayang, sudah kubilangkan, di ulang tahun ibu nanti, biarkan dia mengumumkan semuanya dengan jelas. Dan kalau ada yang tidak setuju, biarkan keluarga yang menilai sendiri. Harta orang tua itu milik orang tua. Orang asing tidak berhak ikut campur." Kata orang asing jatuh di tengah rumah seperti sember air dingin. Aku keluar dari dapur dan menatapnya. "Kamu bilang aku ini orang asing?" Rika menoleh, melebarkan matanya dengan keterkejutan yang dibuat-buat. "Aduh, Mbak Tini, aku sedang membicarakan hal lain. Sensitif sekali kamu. Atau mungkin karena kamu punya pikiran seperti itu, kamu merasa tersindir dengan semuanya." Ibu Ningsih, dari kursi goyangnya, menambahkan, "Siapa yang tidak berutang, tidak perlu takut." Aku berdiri di sana, merasa terjebak. Buka suara atau diam, semuanya salah. Jika aku berdebat, aku kurang ajar. Jika aku diam, itu memberi mereka lebih banyak kekuasaan. Di malam hari aku berharap Aryo mau berbicara denganku secara pribadi, setidaknya bertanya mengapa aku sedih, mengapa aku menolak untuk menandatangani, tetapi dia masuk ke kamar, meletakkan ponselnya di nakas, dan melepas jam tangannya dalam diam. Aku memperhatikannya melalui cermin lemari. "Kamu tidak mau mengatakan apa-apa kepadaku?" Ia mendesah. "Aku sangat lelah, Tini. Ini akhir tahun. Ada banyak pekerjaan di toko. Dan kamu dan ibu selalu dalam ketegangan. Aku ada di tengah, dan ini sangat sulit." Aku berbalik menatapnya. "Kamu tidak ada di tengah. Kamu itu suamiku. Perbedaan antara apa yang adil dan yang tidak itu sudah jelas. Kenapa kamu menyebutnya sulit?" Aryo mengerutkan kening. "Jangan suruh aku memilih. Di satu sisi ibuku, dan di sisi lain istriku. Siapapun yang kupilih, aku akan menjadi anak yang durhaka atau suami yang buruk." Kata-katanya membekukan jiwaku. "Aku tidak memintamu memilih antara ibumu dan aku. Aku memintamu memilih kebenaran." Ia terdiam. Kebungkamannya adalah jawabannya. Hari-hari berikutnya aku terus mengatur pesta, bukan karena takut pada Ibu Ningsih, tetapi karena aku tidak ingin orang mengatakan bahwa sang menantu, karena marah pada ibu mertuanya, telah merusak perayaan itu.
Aku terus menelepon catering gedung untuk memastikan menu, meninjau daftar tamu, memesan lebih banyak bunga, menyiapkan amplop ucapan terima kasih untuk paduan suara lansia. Namun di dalam, ada sesuatu yang berubah. Setiap tugas tidak lagi kulakukan dengan ilusi agar keluarga mertuaku terlihat baik, melainkan sebagai tindakan martabat terakhir terhadap diriku sendiri. Aku ingin bisa melihat ke belakang dan tidak merasa malu karena bertindak kerdil. 2 hari sebelum pesta, pada sore hari, Rika menyerahkan daftar tamu yang baru kepadaku. Hanya dengan sekali pandang, aku menyadari bahwa namaku tidak lagi ada di meja utama. Baris Kartini Sari, menantu telah menghilang. Sebagai gantinya, di akhir halaman, tertulis, Kartini, penerimaan tamu dan bantuan staf catering. Siapa yang mengubah ini? Tanyaku. Rika tersenyum santai. Aku yang mengubahnya supaya lebih praktis. Kamu kan sangat efisien. Lebih baik kamu di luar menerima orang. Di meja utama biar diisi ibu, Mas Aryo, aku, dan paman-paman tertua. Jangan dimasukkan ke hati. Masing-masing melakukan apa yang paling dikuasainya. Aku menatap baris itu cukup lama. Aku tidak peduli dengan tempat di meja utama, tetapi cara mereka menurunkan jabatanku menjadi latar belakang memperjelas niat mereka. Di depan keluarga, aku tidak boleh mendapat tempat kehormatan. Fungsiku adalah bekerja, bukan untuk dilihat. Aku melipat daftar itu. Baik. Apapun yang bisa kubantu, akan kubantu. Rika tampak terkejut. Mungkin dia berharap aku akan marah. Ibu Ningsih, yang mengamati dari ruang keluarga, tampak puas. Mungkin dia berpikir bahwa aku mulai merasa takut. Malam itu, ketika semua tertidur, aku duduk sendirian di meja kasir, lampu hampir semuanya mati. Hanya sebuah bola lampu kuning yang menerangi deretan panci stainless steel. Aku membuka lemari arsip tua dan mengeluarkan buku hutang dari bertahun-tahun yang lalu. Tanda terima bank, beberapa surat yang sudah menguning. Aku tidak lagi menangis. Orang bilang yang punya sedikit kekuasaan harus bertahan, tetapi aku berpikir lain. Jika kamu punya sedikit kekuasaan, justru karena itu kamu harus berdiri teguh. Jika suaramu pelan, justru karena itu kamu harus berbicara di saat yang tepat. Aku tidak ingin merampas rumah siapapun, aku hanya ingin mencegah mereka menggunakan kata menantu untuk memaksaku menghapus 13 tahun hidupku. Aku membuka laci bawah lemari arsip. Kayu tua itu berderit dan debu yang terkumpul di tepi map mengotori jari-jariku. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen dari zaman ketika toko itu kacau balau. Faktur pemasok, akta rekonsiliasi utang, pemberitahuan bank, kontrak jual beli yang menguning. Aku duduk di lantai dan mulai meninjau setiap map. Toko itu hampir gelap gulita. Hanya cahaya kuning dari meja kasir yang diproyeksikan ke lantai. Panci stainless di rak memantulkan cahaya redup itu, seolah-olah itu adalah mata diam yang mengamatiku. Aku menemukan rekening koran bank dari tahun itu. Kertasnya agak menguning, tapi baris transfer itu terbaca sempurna. Rp500.000 dari rekening Kartini Sari ke rekening Aryo Wibowo. Keterangan. Pembayaran pinjaman bank, bisnis keluarga. Aku menatap baris itu lama sekali. Hari saat aku mentransfer uang itu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus menggunakannya untuk membuktikan kontribusiku pada keluarga mertuaku sendiri. Aku hanya berpikir bahwa jika sepasang suami istri berbagi atap, di saat-saat buruk mereka harus saling mendukung. Aku tidak meratapi uangnya, hatiku yang terluka. Uang yang hilang bisa didapatkan kembali, tetapi kepercayaan, begitu diinjak-injak oleh orang yang kau cintai, sulit untuk kembali seperti semula. Aku menyimpan salinannya dalam plastik, kemudian aku mencari akta jual beli tanah di desaku. Stempel notaris masih terlihat. Penjualnya adalah aku. Propertinya adalah sebidang tanah kecil di dekat saluran irigasi, harta bawaan yang ditinggalkan ayahku sebelum meninggal. Saat memegang kertas itu, aku teringat ibuku duduk di bangku di luar kantor notaris, meremas sapu tangan di tangannya. Ia tidak mencoba menghentikanku, tetapi matanya memerah. Saat itu aku yakin sedang melakukan hal yang benar. Sekarang aku berpikir bahwa apa yang kulakukan tidak salah. Masalahnya adalah mereka yang menerimanya tidak tahu cara menghargainya. Aku memotret setiap halaman dengan ponselku dan menyimpannya dalam folder yang kunamai dokumen pribadi, hanya 2 kata, tetapi aku merasakan beban di hatiku. Selama 13 tahun, aku menganggap semuanya sebagai milik rumah. Hutang rumah, pekerjaan rumah, kehormatan rumah, toko rumah. Baru ketika mereka menekanku untuk menandatangani surat yang menghapus masa laluku, aku menyadari bahwa aku perlu memiliki sebagian dari hidupku yang menyandang namaku sendiri. Aku menyalakan komputer tua di meja kasir. Menyala perlahan dengan kipas berbunyi konstan. Aku mencari di email lama tentang korespondensi dengan PT Indo Elektronik Perkasa,
lembar rekonsiliasi utang, rencana pembayaran, konfirmasi penyesuaian faktur pesanan yang salah. Ada email yang dikirim menjelang tengah malam, yang lain yang kutulis saat anakku demam, mengetik beberapa baris lalu berhenti untuk memberinya kompres dingin. Aku mencetak yang paling penting dan mengurutkannya secara kronologis. Aku tidak melakukannya untuk mendapat belas kasihan, melainkan agar jika ada yang bertanya, aku bisa menjawab dengan bukti, bukan dengan air mata. Lalu aku mencari pesan lama Aryo di ponselku. Sebuah pesan dari tahun itu yang berbunyi, "Tanpamu kita pasti kehilangan toko ini. Aku berhutang nyawa padamu, Tini." Aku membacanya berulang-ulang. Aku tidak lagi merasakan kehangatan. Aku berhutang nyawa padamu, Tini. Hanya ada rasa dingin yang menusuk. Pria yang mengatakan bahwa dia berhutang nyawa padaku, sekarang memintaku untuk menandatangani surat agar ibu tenang. Dalam hidup, ada kalimat yang saat miskin terdengar tulus, dan saat makmur, tertiup angin. Aku mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke email pribadiku. Ibuku sudah memperingatkanku, kebaikan tanpa bukti, seiring berjalannya waktu, akan menjadi bantuan tanpa nama. Dulu aku tertawa, mengira dia berlebihan. Sekarang aku mengerti bahwa seorang wanita tidak boleh hidup dalam kecurigaan, tetapi tidak pula dengan kepolosan yang sedemikian rupa sehingga ia menyerahkan satu-satunya jalan keluar ke tangan orang lain. Saat mencari folder lain, aku melihat di baki printer ada setumpuk kertas baru. Halaman pertama memiliki judul bercetak tebal. Pengajuan perluasan batas kredit. Distributor Wibowo, PT Indo Elektronik Perkasa. Jantungku berdegup kencang. Aku mengeluarkan kertas-kertas itu. Di dalamnya ada draft dengan informasi toko, perkiraan pembelian stok barang baru, dan permohonan peningkatan plafon kredit senilai Rp1.500.000, Rp1,5 miliar. Angka itu sangat besar. Memang benar di akhir tahun kami perlu menambah stok, tapi kami tidak pernah membutuhkan perluasan kredit yang tiba-tiba dan sebesar itu, apalagi saat gudang masih penuh dengan dispenser air dan kipas angin yang belum terjual. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kemarahan membuatmu berbicara tanpa berpikir, dan berbicara tanpa berpikir membuatmu kehilangan keuntungan. Aku hanya memotret setiap halaman dan meletakkan kembali kertas-kertas itu pada tempatnya. Yang tidak jelas, lebih baik disimpan. Jika ular ada di sarangnya, jangan goyangkan rumput agar ia tidak lari. Aku mengumpulkan semua dokumen yang kutemukan, mengikatnya dengan karet gelang, dan menyimpannya di dalam tas kain. Sebelum naik ke kamar, aku melihat foto almarhum ayah mertuaku di ruang keluarga. Fotonya tetap diam di bawah cahaya merah lampu kecil. Aku menangkupkan tangan dan berdoa dengan suara pelan. "Bapak, saya tidak ingin menimbulkan masalah di rumah ini, tapi saya juga tidak bisa membiarkan diri saya diperlakukan seperti parasit." Malam itu aku hampir tidak tidur, tapi anehnya pikiranku tidak lagi sekacau hari-hari sebelumnya. Aku masih merasakan sakit dan penghinaan, namun di bawah perasaan itu, sesuatu yang baru sedang tumbuh. Bukan kebencian, melainkan kejernihan. Kemudian, setelah semuanya terungkap, aku baru tahu bahwa Rika bukan sekadar ingin menjauhkanku dari urusan pembukuan karena kebencian semata. Ia butuh uang, dan ia butuh uang dengan sangat mendesak. Butik kosmetiknya di Surabaya, dari luar, tampak seperti bisnis yang sukses. Jendela pamer dengan foto-foto model berkulit mulus, lampu putih terang, rak-rak yang penuh dengan lipstik, krim, dan parfum. Di media sosial, Rika selalu memposting foto kesuksesan. Suatu hari begitu banyak pesanan sampai kewalahan, hari lain barang baru langsung habis. Siapapun yang melihatnya akan mengira bisnisnya makmur. Namun di balik kedok kemewahan itu ada gudang yang penuh dengan produk yang tidak laku. Beberapa gelombang kosmetik yang dibelinya atas rekomendasi seorang kenalan sama sekali tidak laris. Beberapa memiliki kemasan yang bagus, tapi pelanggan mengeluhkan kualitasnya. Yang lain hampir kedaluarsa dan bahkan dengan diskon besar pun tidak terjual. Sewa tempat, gaji karyawan, iklan, pembayaran ke pemasok semuanya menumpuk. Rika, karena gengsi, menolak menutup toko, dan di atas segalanya, menolak menceritakan kebenaran kepada keluarga suaminya. Suaminya mulai curiga dan para kreditor menelepon tanpa henti. Seseorang bahkan pernah muncul di depan pintu butik, melontarkan sindiran yang menakut-nakuti pelanggan. Rika terbiasa hidup dari pujian dan tidak tahan jika orang menatapnya dengan rasa kasihan. Kepada Ibu Ningsih, ia hanya menceritakan versi yang dipermanis. "Lagi agak seret, Bu, tapi begitu stoknya bergerak, semuanya akan beres." Hutang sebenarnya yang lebih dari Rp1,5 miliar disembunyikannya seperti api di dalam sekam. Ibu Ningsih sangat memuja putrinya hingga membuta. Denganku, dia menghitung setiap perak yang dihabiskan untuk sayuran atau mengganti bola lampu, tetapi dengan Rika, hatinya selalu melunak. Ia sering berkata, anak perempuan yang sudah menikah dan pergi jauh,
kalau tidak dibantu ibunya, siapa yang akan membantunya? Kalimat itu, meski lembut, menyembunyikan kebenaran yang berbahaya. Mencintai seorang anak tanpa membedakan yang baik dan yang buruk sama seperti memakaikan penutup mata padanya. Cepat atau lambat ia akan tersandung. Rika tahu bahwa jika ia terus meminta uang tunai, ibunya tidak akan bisa memberikannya. Toko di akhir tahun membutuhkan likuiditas untuk membeli barang dagangan dan ia tidak bisa mengosongkan mesin kasir. Jadi ia memikirkan rencana yang lebih berisiko. Menggunakan prestise bisnis keluarga untuk meminta perluasan batas kredit kepada PT Indo Elektronik sebesar 1,5 miliar. Rencananya tampak cerdas. Ia bermaksud, atas nama toko, memesan sejumlah besar kompor gas, dispenser, panci, dan kipas angin. Saat barang tiba, ia akan mengalihkan sebagian ke Surabaya, menjualnya dengan cepat ke beberapa kontak, dan menggunakan uang itu untuk membayar hutangnya yang paling mendesak. Hutang ke Indo Elektronik akan ia bayar nanti dengan meminta penundaan, tetapi bisnis bukanlah permainan. Barang dagangan memiliki faktur, hutang memiliki penanggung jawab, dan satu tanda tangan yang salah dapat menjadi tali penjerat di leher orang yang tidak bersalah. Rika tahu bahwa aku, yang memegang akuntansi, akan segera menyadari ketidakberesan itu. Toko perlu menambah stok, tapi bukan perluasan kredit yang begitu besar dan tiba-tiba, tidak dengan begitu banyak barang yang masih tertumpuk di gudang. Aku pasti akan bertanya kepada siapa barang itu akan dijual, bagaimana pembayarannya, berapa margin keuntungannya. Pertanyaan normal bagi seorang akuntan, namun bagi Rika saat itu adalah tembok yang tak bisa ditembus. Itulah mengapa hal pertama yang dilakukannya adalah mencoba menyingkirkanku sebagai kontak dengan Indo Elektronik. Panggilan telepon yang dicegatnya di toko adalah langkah pertama. Kemudian ia membutuhkan konfirmasi internal untuk permohonan kredit, dokumen yang membutuhkan tanda tangan penanggung jawab akuntansi. Dan itu adalah aku. Karena aku menolak menandatangani surat penyerahan aset, Rika memilih jalan terburuk. Ia mengambil beberapa surat jalan lama dari arsip di mana tanda tanganku tertera di bagian bawah. Tanda tanganku tidak rumit. Miring sedikit ke kanan dan tarikan akhirnya agak panjang, sebuah kebiasaan sejak aku belajar akuntansi. Ia memfotonya dan mengirimkannya kepada seorang kenalan yang biasa memalsukan dokumen. Orang itu meniru tanda tanganku pada permohonan, di bagian yang mensertifikasi bahwa penanggung jawab akuntansi telah memverifikasi kelayakan operasi dan menanggung risiko yang timbul. Ibu Ningsih tidak berpartisipasi secara langsung, tetapi ia tahu bahwa Rika sedang menyelesaikan surat-surat itu dengan caranya sendiri. Pada saat itu, Ibu Ningsih tidak bertanya lebih jauh atau lebih tepatnya, memilih untuk tidak bertanya karena jika ia bertanya, ia harus menghentikan putrinya. Dan baginya, dengan putrinya yang sedang dalam kesulitan, segala hal lain adalah nomor 2. Aku, sang menantu, jika tersingkir dari urusan surat-surat, itu hanyalah detail yang tidak penting. Aryo berada di tengah-tengah antara tahu dan tidak tahu. Ia tahu ibunya dan adik perempuannya ingin aku menandatangani selembar kertas sebelum pesta. Ia tahu Rika butuh uang, tetapi ia tidak tahu bahwa dalam permohonan itu terdapat tanda tanganku yang dipalsukan. Atau mungkin ia tidak ingin tahu, karena tahu berarti harus memilih. Dan apa yang paling ditakuti Aryo dalam hidup adalah harus memilih antara kebenaran dan kedamaian palsu. Permohonan itu dikirim ke PT Indo Elektronik Perkasa sehari sebelum pesta. Jika semuanya berjalan lancar, beberapa hari setelah ulang tahun, pengiriman barang akan disetujui. Rika akan mendapatkan uang, Ibu Ningsih bisa memamerkan anak perempuannya yang berjiwa pengusaha, dan aku akan disingkirkan dari pembukuan dengan selembar kertas yang mereka harap bisa memaksaku untuk menandatanganinya. Tetapi manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Di Departemen Pengendalian Risiko PT Indo Elektronik, seorang karyawan senior menyadari bahwa tanda tangan pada aplikasi baru tidak persis sama dengan yang ada di dokumen lama, tarikan awalnya sedikit kaku. Tarikan akhirnya terlalu panjang, seolah-olah ada yang mencoba menirunya dengan tergesa-gesa tanpa mengetahui tekanan alami dari tarikan tersebut. Karyawan itu memberitahu atasannya, Bapak Aditya Kusuma, Direktur Perusahaan. Pak Aditya bukanlah orang asing. 8 tahun lalu, Departemen Akuntansinya telah berbicara kepadanya tentang menantu dari distributor Wibowo, wanita yang telah pergi ke Surabaya dengan membawa map tebal dan menunggu berjam-jam untuk merekonsiliasi setiap faktur. Ia tahu bahwa tanpa diriku, toko itu sudah lama kehilangan hak distribusinya. Itulah mengapa, melihat permohonan atas namaku dengan tanda tangan yang mencurigakan, ia tidak langsung menyetujuinya. Ia hanya berkata kepada karyawannya, saya ingin berbicara langsung dengan Ibu Kartini. Masalah ini tidak bisa ditangani sembarangan. Di atas mejanya, saat itu juga terdapat undangan ulang tahun Ibu Ningsih, yang dikirimkan oleh toko minggu sebelumnya.
Undangan merah dengan tulisan angka emas 75, sangat elegan. Pak Aditya menyimpan permohonan yang mencurigakan itu ke dalam tas kerjanya dan memutuskan bahwa selama pesta berlangsung, ia akan bertanya secara langsung. Dan aku, saat itu, belum tahu bahwa tanda tanganku telah digunakan. Aku hanya merasakan hawa dingin yang terus-menerus di sekujur tubuhku, seperti seseorang yang merasakan akan datangnya badai sebelum melihat awan hitam. Di rumah itu, semua orang berpikir bahwa aku hanyalah wanita yang tahu cara menahan diri. Mereka tidak tahu bahwa bertahan bukan berarti buta, dan bahwa kebenaran, begitu meninggalkan jejak, hanya menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Pagi hari tanggal 18 Desember, aku terbangun pukul 4, langit masih gelap. Di luar, hanya terdengar suara angin bersiul di antara pot-pot krisan. Toko di bagian depan sunyi, dengan lampu papan nama yang sudah mati. Jalan raya nasional lebih tenang dari biasanya. Aku menyiapkan beras untuk hidangan tambahan dan memanggang ayam kodok utuh yang telah kusiapkan sehari sebelumnya. Sambil menunggu, aku menyeduh teh. Aku membersihkan bingkai foto almarhum bapak mertuaku dan mengganti bunga di vasnya. Sudah 5 tahun sejak Bapak Sudirman meninggal, tapi setiap kali ada acara penting dalam keluarga, aku punya kebiasaan mengirim doa untuknya. Menatap fotonya di bawah cahaya merah lampu kecil, aku berdoa pelan, "Bapak, hari ini adalah hari bahagia untuk Ibu. Saya hanya berharap semuanya berjalan lancar dan keluarga kita tidak menjadi bahan tertawaan orang sekecamatan." Aku mengatakannya di bibir saja. Hatiku tidak tenang. Map berisi dokumen-dokumen itu masih berada di dasar lemariku. Aku telah memotret bukti-bukti penting. Aku berulang kali mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku harus kuat, tapi jauh di lubuk hati, aku masih memendam sedikit harapan. Aku berharap Ibu Ningsih hanya sedang gugup karena pestanya, bahwa Aryo pada akhirnya akan sadar kembali, bahwa Rika, betapapun liciknya, tidak melakukan hal yang tak bisa diperbaiki. Begitulah rasanya hidup dalam sebuah keluarga untuk waktu yang lama. Sekalipun mereka menyakitimu, kamu selalu mencoba mencari alasan untuk percaya sekali lagi. Pukul 5:30, Ibu Ningsih turun ke bawah. Ia mengenakan piyama sutra coklat untuk acara doa keluarga kecil sebelum berangkat. Dengan roll rambut yang masih terpasang sejak semalam, ia melihat bahwa meja untuk sarapan sudah hampir siap. Ia memeriksanya dan berkata, "Kuenya agak kecil." "Saya pilih kue bolu buatan rumah, Bu," jawabku. "Lebih lembut rasanya. Nanti di gedung kan ada kue tart besar untuk semua orang." Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia menengadahkan tangannya dan berdoa cukup lama. Aku berdiri di belakang, menghirup aroma teh bercampur kopi yang baru diseduh. Pada saat itu, hatiku melunak. Terlepas dari segalanya, dia adalah ibu mertuaku, ibu dari Aryo, nenek dari anak-anakku. Merayakan ulang tahun orang tua adalah sebuah berkah. Aku tidak ingin hari itu dinodai dengan perselisihan. Pukul 7:30, aku sudah berada di gedung Serbaguna Gria Pesona. Manajer gedung, saat melihatku, berlari menghampiri. "Bu Tini, pagi sekali sudah datang. Kami sedang selesai menata taplak meja. Bisa tolong periksa denah mejanya untuk terakhir kali?" Aku mengangguk. Dengan daftar di tangan, aku berkeliling aula. 28 meja bundar diletakkan dengan benar. Keluarga dari pihak ayah dekat panggung. Perkumpulan ibu-ibu lansia di sebelah kiri agar mudah naik untuk tampil, pelanggan di sebelah kanan. Aku memeriksa bunga-bunga di pintu masuk, kue tart besar di meja pamer, mikrofon, layar proyektor untuk foto keluarga, dan amplop ucapan terima kasih untuk paduan suara. Dari dapur tercium aroma lezat daging sapi dan hidangan seafood makanan yang telah kupilih sendiri untuk hari bahagia ibu mertuaku. Aku memberikan instruksi terakhir kepada para staf catering. "Untuk meja orang tua, tolong sajikan piringnya agak lambat. Supnya harus sangat panas. Kalau di meja anak-anak mereka minta tambah minuman dingin, catat saja terpisah." Manajer itu tersenyum. "Tenang, Bu Tini. Saya lihat ibu lebih repot daripada yang berulang tahun." Aku memaksakan senyum. "Yang berulang tahun itu Ibu Ningsih. Saya cuma orang yang memastikan pestanya berjalan lancar." Hari itu aku mengenakan gaun kebaya modern warna biru tua, sederhana namun elegan, yang kujahit sendiri tahun lalu. Rambutku disanggul rendah dengan sedikit lipstik, karena sejak pagi aku tak berhenti bergerak. Tak lama setelah pukul 8, Rika masuk. Ia mengenakan gaun merah muda pucat, rambut dengan gelombang sempurna, dan kuku yang baru saja dicat. Begitu melihatku, ia menatapku dari atas ke bawah dan tersenyum. "Mbak Tini, gayamu selalu sederhana ya. Tapi cocok, supaya lebih nyaman mondar-mandir." Aku tidak ingin berdebat di hari seperti ini. Aku hanya bertanya, "Kamu sudah mengantar ibu ke ruang rias untuk bersiap-siap?" "Ya, dia sudah di sana."
Dia cantik sekali. Ngomong-ngomong, ikut aku sebentar ke ruang tunggu. Aku harus bicara denganmu. Mendengar ruang tunggu, aku merasakan simpul di perutku, tetapi aku mengikutinya menyusuri lorong belakang. Itu adalah ruangan kecil dengan meja bundar, beberapa kursi plastik, dan gantungan baju. Di atas meja, map berisi dokumen itu menungguku seperti sebuah jebakan. Rika duduk. Suaranya tidak lagi manis. Tanda tangani. Para tamu akan segera datang dan ibu harus menyampaikan pidatonya. Jangan merusak harinya. Aku tetap berdiri. Sudah kubilang. Aku tidak akan menandatangani dokumen yang berisi kebohongan. Pintu terbuka dan Ibu Ningsih masuk. Ia mengenakan gaun kebaya merah dengan sulaman benang emas, kalung emas besar, dan rambut disasak tinggi. Riasannya membuatnya tampak seperti nyonya besar yang baik hati, tetapi tatapan yang diarahkannya padaku terasa membeku. Kamu masih keras kepala? Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan keras kepala, Bu. Saya hanya minta ini disesuaikan dengan kenyataan. Saya tidak mengklaim rumahnya, tapi saya tidak bisa menandatangani bahwa saya tidak menyumbangkan uang atau tenaga. Ibu Ningsih tertawa kering. Hari ini hari ulang tahunku, bukan pengadilan tempatmu menagih utang padaku. Aku melihat ke arah pintu. Aryo berdiri di sana, dengan kemeja putih dan dasi yang sedikit miring. Ia menggosok-gosokkan tangannya ke celananya seperti seseorang yang berada di tengah kebakaran dan hanya peduli agar pakaiannya tidak kusut. Aryo, bisikku. Ia mendongak dengan ekspresi kelelahan. Tini, tanda tangani sajalah, tolong. Ini cuma tanda tangan. Jangan mempersulit keadaan hari ini. Hanya sebuah tanda tangan. Bagi yang tidak harus membubuhkannya, itu selalu tampak sepele. Mereka tidak mengerti bahwa ada tanda tangan yang tidak hanya dibubuhkan di atas kertas, tetapi juga di atas kehormatan seumur hidup. Aku mendekati meja, mengambil map itu, dan meletakkannya kembali di depan Ibu Ningsih. Maaf Bu, hari ini saya akan terus memastikan pesta Ibu sempurna. Tapi dokumen ini, saya tidak akan tanda tangani. Suasana membeku. Di luar, pembawa acara sedang mencoba mikrofon. Hadirin sekalian, tamu undangan yang terhormat. Suara cerianya kontras dengan ketegangan di ruangan kecil ini. Ibu Ningsih menatapku tajam, meremas dompet tangannya kuat-kuat. Rika melompat berdiri dengan tatapan tajam, dan Aryo mendesah seolah aku adalah penjahat dari semua masalah ini, bukan dokumen palsu itu. Aku berdiri tegak. Aku tahu jika aku menundukkan kepalaku pada saat itu, aku tidak hanya akan menandatangani kertas itu, tetapi aku akan menghapus 13 tahun hidupku dengan tanganku sendiri. Ibu Ningsih membuka dompet hitamnya. Awalnya kupikir ia akan mengeluarkan sapu tangan atau ponsel untuk menelepon seseorang yang bisa membujukku. Ternyata tidak. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan segepok uang bernilai 1 juta dan melemparkannya padaku. Uang itu menyerempet pipiku dan jatuh berserakan ke lantai ubin yang mengkilap. Suara kertas menyentuh lantai nyaris tak terdengar, tetapi di telingaku itu bergema seperti sebuah tamparan. Ambil uang itu dan pergi dari sini. Katanya dengan gigi terkatup. Aku tidak ingin melihatmu hari ini. Aku berdiri lumpuh. Bukan karena uang atau karena takut. Aku hanya tidak percaya bahwa wanita yang pernah memegang tanganku sambil menangis, wanita yang pernah berkata ibu tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk kami, sekarang bisa menggunakan uang untuk mengusirku dari pesta yang kuorganisir sendiri. Rika terdiam selama beberapa detik dan kemudian memalingkan muka, seolah ia takut adegan itu akan merusak riasannya. Aryo mengambil setengah langkah ke depan, tapi berhenti. Ia melihat uang di lantai, ibunya, lalu aku. Pada akhirnya, ia kembali memilih untuk diam. Ibu mengusirku dari pesta ulang tahun ibu, tanyaku dengan tenggorokan kering. Ibu Ningsih tersenyum dingin. Memangnya kamu tidak tahu kalau ini pestaku? Kalau kamu tahu, jangan tinggal di sini dan merusaknya. Dan jangan injakkan kakimu di rumah sebelum jam 10 malam. Kalau tamu-tamu melihatmu dan mulai bertanya, kamu hanya akan membuatku malu di depan semua orang. Aku menatapnya. Gaun merah, sulaman emas, semuanya bersinar di bawah lampu. Perayaan ulang tahun seharusnya menjadi momen kebahagiaan, persatuan keluarga, tetapi kata-katanya lebih dingin dari lantai di bawah kakiku. Tepat pada saat itu, pintu terbuka sedikit. Seorang pelayan wanita dari pihak catering yang lewat membawa nampan minuman, mungkin untuk perias, berdiri mematung melihat uang berserakan di lantai, wajahku yang pucat, dan Ibu Ningsih yang menunjuk ke arahku. Kamu keluar, teriak ibu mertuaku dengan suara pelan pada pelayan itu. Gadis itu menggumamkan permintaan maaf dan buru-buru pergi, tetapi tatapan keterkejutannya mengatakan segalanya kepadaku. Penghinaan ini tidak akan lagi tinggal di dalam 4 dinding ini.
Rika mendekatiku dan berbisik seolah-olah dia memberiku nasihat. Mbak Tini, pergilah sebentar. Ibu lagi gugup. Hari ini banyak tamu. Kalau kamu di sini, kamu cuma akan memperburuk keadaan. Aku menatapnya. Ia tidak merasa kasihan padaku. Ia hanya takut pertunjukan yang mereka siapkan akan berantakan. Sebelum pergi, aku berbalik ke arah Aryo. Untuk terakhir kalinya pagi itu, aku mengharapkan sesuatu darinya. Kamu juga ingin aku pergi? Aryo mengatupkan bibirnya. Matanya memerah, tetapi suaranya tetap lemah, mengelak, seperti yang sering terjadi sebelumnya. Keluarlah sebentar, Tini. Nanti aku telepon. Ibu sedang sangat marah, jangan dibantah. Aku tertawa, tawa yang begitu kering hingga mengejutkanku sendiri. Dia melempar uang ke wajahku, dan kamu memintaku untuk tidak membantahnya? Dia menundukkan kepala. Sudah cukup. Di kerah gaunku terdapat kartu pengenal kecil. Rika telah menyiapkannya kemarin dengan alasan agar di foto keluarga semua orang tahu siapa adalah siapa. Di sana tertulis, menantu. Aku melepaskannya. Peniti kartu itu tersangkut di kain dan meninggalkan goresan kecil di gaun biru tuaku. Rasanya sakit, tetapi goresan pada gaunku lebih terlihat daripada goresan di hatiku. Aku meletakkan kartu itu di atas meja di sebelah map yang tidak ditandatangani. Ini menantumu. Ku kembalikan. Kalian hanya butuh seseorang untuk melengkapi foto, bukan seseorang yang punya harga diri. Bibir Ibu Ningsih bergetar karena marah. Jangan bicara padaku dengan nada kurang ajar seperti itu. Aku menatapnya. Suaraku pelan tapi jelas. Saya masih memanggil ibu dengan sebutan ibu. Tapi mulai hari ini saya tidak akan menjadi latar belakang bagi siapapun. Di luar, musik pembuka pesta mulai diputar. Pembawa acara menguji mikrofon untuk terakhir kalinya. Tamu-tamu mulai berdatangan. Terdengar salam sapaan, tawa anak-anak, ucapan selamat dari para pensiunan. Selamat ulang tahun, Bu Ningsih. Semoga panjang umur. Semua suara kegembiraan itu terdengar sangat pahit. Aku menunduk, bukan untuk mengambil uang itu, tetapi untuk membenahi ujung gaunku. Uang 100 ribuan itu masih berserakan di lantai. Aku meninggalkannya di sana. Ada hal-hal yang dilemparkan orang untuk mempermalukanmu. Jika kamu memungutnya, seolah-olah kamu menerima harga yang mereka tetapkan untukmu. Aku melangkahi uang itu dan berjalan keluar melalui pintu belakang. Lorong servis gedung itu sempit dan gelap. Aroma makanan dari dapur daging sapi, sup kepiting menggantung di udara. Hidangan yang telah kupilih sendiri untuk hari bahagia ibu mertuaku. Dan aku, orang yang telah mengatur setiap menu, setiap bunga, setiap undangan, telah diusir sebelum para tamu duduk. Saat keluar ke halaman belakang gedung, matahari pagi memantul kuat di permukaan beton. Dari aula utama, suara pembawa acara menggema. Hadirin sekalian, para tamu yang terhormat, keluarga tercinta. Ponsel di sakuku bergetar. Itu Aryo. Aku melihat layarnya dan mematikannya. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, aku tidak menanggapi panggilan suamiku. Aku berjalan lurus menjauh dari pintu belakang. Suara sepatu hak tinggiku bergema di lantai. Setiap langkah seolah memotong seutas benang kesabaran yang selama ini mengikatku. Aku menyusuri jalan setapak yang mengelilingi bagian belakang gedung. Jalan itu jarang dilalui, dengan tembok dapur di satu sisi, menyebarkan bau minyak goreng, dan padang rumput di sisi lain yang menurun menuju sungai kecil yang membelah kecamatan. Matahari bulan Desember tidak sekuat musim kemarau, tetapi pantulannya pada aspal membuatku harus menyipitkan mata. Dari gedung, suara MC terus terdengar melalui pengeras suara. Kami mendoakan Ibu Ningsih umur yang panjang dan bahagia, dikelilingi oleh kasih sayang keluarganya. Aku mendengarkannya dan merasakan tenggorokanku tercekat. Orang-orang mengucapkan selamat kepada ibu mertuaku, karena memiliki keluarga yang bersatu dan bahagia. Padahal beberapa menit yang lalu, dia baru saja melemparkan uang ke wajah menantunya dan mengusirnya dari pesta. Memang benar, ada hal-hal yang dari luar terlihat seperti sutra, tetapi di dalamnya hancur berantakan. Aku turun ke tepi sungai, di mana ada bangku semen tua di bawah pohon. Aku duduk dan melepas sepatuku. Tumitku memerah karena terus-menerus naik turun tangga pagi ini, menyiapkan acara, memeriksa meja, berbicara dengan dapur. Saat berada di dalam, aku tidak merasakan sakitnya. Kini, duduk sendirian, rasa sakitnya datang bergelombang, tetapi sakit di kakiku tidak ada artinya dibandingkan dengan sakit di dadaku. Aku memandangi gaun biru tuaku yang bagian bawahnya bernoda debu, dan air mata mulai jatuh. Aku tidak menangis karena uang 1 juta rupiah itu. Uang itu bahkan tidak bisa membayar satu porsi menu pesta hari ini, apalagi membayar 13 tahun hidupku yang kuhabiskan untuk belanja, memasak, mengurus pembukuan, menagih hutang, membesarkan anak, dan mendukung suami.
Aku menangis karena di mata ibu mertuaku, setelah semua yang kuberikan, nilaiku sama dengan uang kertas yang dilempar ke lantai. Ponselku tak berhenti bergetar. Aryo menelepon, lalu Rika, lalu nomor telepon kabel toko. Aku melihat layarnya menyala dan mati berulang kali. Aku tidak menjawab. Jika mereka membutuhkanku untuk meminta maaf, mereka pasti sudah melakukannya di ruangan tadi. Jika mereka menelepon sekarang hanya agar aku kembali untuk menyelamatkan muka keluarga, aku tak punya tenaga lagi untuk mendengar satu kata pun. Aku membuka pesan dari ibuku. Ibu sudah dekat, nak. Ibu belikan sekotak bolu kampung buat mertuamu. Kamu di mana? Biar ibu kasih. Membaca pesan itu membuatku menangis lebih keras. Ibuku, Ibu Laras, datang dari desa naik bus, pastinya dengan pakaiannya yang sederhana, membawa sekotak kue manis sebagai tanda kasih sayang kecil dari satu keluarga ke keluarga lain. Ia tidak tahu bahwa putrinya baru saja diusir dari pesta, bahwa uang telah dilemparkan ke wajahnya. Aku ingin meneleponnya, tetapi aku takut meledak dalam tangis begitu mendengar suaranya. Aku hanya membalas, Bu, masuk saja ke gedungnya. Tini ada urusan sebentar di luar, nanti Tini nyusul. Aku merasa sangat bersalah. Bahkan di saat sedang terhina pun, aku masih mengkhawatirkan agar ibuku tidak kecewa, agar tidak terjadi situasi canggung antar keluarga, agar pestanya tidak rusak. Terkadang kita sebagai wanita menderita karena selalu mendahulukan orang lain. Saat kita akhirnya memikirkan diri kita sendiri, semuanya sudah terlambat. Sementara itu, di dalam aula, semuanya berjalan sesuai naskah. Belakangan, manajer gedung bercerita padaku bahwa Ibu Ningsih duduk di meja utama sambil tersenyum, menerima ucapan selamat dari sanak saudara. Jika ada yang bertanya di mana menantunya, ia menjawab dengan santai, "Oh, Tini harus kembali sebentar ke toko. Ada pesanan baru yang harus dicek." Sebentar lagi dia kembali. Rika, yang berada di sebelahnya, merapikan selendangnya dan membantu MC mengatur sesi foto. Dengan gaun merah mudanya, ia tersenyum menawan, citra sempurna dari putri yang berbakti. Aryo ada di meja utama, tetapi wajahnya pucat. Sesekali ia melihat ke arah pintu dan mengetik pesan di ponselnya dari bawah meja. Mungkin ia mulai ketakutan, namun rasa takutnya saat itu bukanlah untuk penderitaanku. Kemungkinan besar itu adalah ketakutan tamu-tamu akan bertanya, ketakutan ibunya akan marah, ketakutan pesta besar ini akan keluar dari jalur. Aku masih duduk di pinggir sungai, mendengarkan desir angin. Sebuah perahu kecil lewat. Pria yang mendayungnya menatapku lalu melanjutkan perjalanannya. Kehidupan di luar sana terus berjalan. Hanya aku yang tampak terdampar di kelokan sungai yang kering. Seorang anak kecil penjual tisu mendekatiku. Melihatku tertunduk, ia bertanya, "Bu, kakinya sakit ya?" Aku mengusap air mataku dan mencoba tersenyum. "Iya sedikit." Anak itu menyodorkan sebungkus tisu dengan suara lantang. "Belilah satu, Bu. Siapa tahu bisa buat ngusap air matanya dan ibu nggak sedih lagi." Aku tersenyum di sela air mataku. Sebuah komentar kepolosan anak yang terdengar seperti penghiburan besar. Aku membeli 3 bungkus, bukan karena aku membutuhkannya, melainkan karena pada saat itu aku perlu mendengar suara yang tidak menghakimiku. Menjelang pukul 11 siang, ponselku berdering lagi. Kupikir itu masih dari pihak keluarga suamiku, dan aku nyaris mematikannya. Namun, nomor yang muncul di layar adalah nomor yang tidak kukenal. Aku ragu beberapa detik lalu mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara pria yang berat dan sopan. "Apakah saya berbicara dengan Ibu Kartini Sari?" "Saya Aditya Kusuma dari PT Indo Elektronik Perkasa." Aku langsung duduk tegak. "Ya, ini saya, Pak." Pak Aditya berbicara perlahan. "Saya sedang berada di pesta ulang tahun Ibu Ningsih. Saya membawa permohonan atas nama Anda yang ditandatangani oleh Anda, terkait dengan pengajuan perluasan batas kredit sebesar 1,5 miliar rupiah. Saya butuh Ibu kembali ke sini untuk memverifikasinya secara pribadi." Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Angin sungai menerpa punggungku seperti embusan es. Semua potongan puzzle dari beberapa hari terakhir tiba-tiba terangkai. Panggilan telepon yang dicegat Rika, draft email di komputer kasir, upaya untuk menyingkirkanku dari urusan surat menyurat, dan dokumen yang mereka paksa untuk kutandatangani pagi ini. "Bapak bilang permohonan itu ditandatangani oleh saya?" Tanyaku. "Ya, tetapi di perusahaan, kami mendeteksi bahwa tanda tangannya tidak persis sama dengan dokumen arsip lama Anda. Jika Ibu tidak memverifikasinya, kami terpaksa harus menghentikan seluruh operasi pengiriman dan menyerahkan masalah ini ke Departemen Hukum kami." Aku memejamkan mata sesaat. Ini bukan lagi sekadar soal penghinaan antara mertua dan menantu. Ini sudah menjadi masalah hukum,
tanggung jawab hutang, namaku tertera di dokumen yang tak pernah kusentuh. Aku berdiri dan memakai sepatuku. Tumitku terasa sangat sakit, tetapi pikiranku benar-benar jernih. Aku mengusap wajahku, merapikan gaunku, dan menatap pantulan matahari di air. Kali ini aku kembali bukan karena mereka yang memanggilku. Aku kembali karena kebenaran sedang memanggilku. Aku tidak langsung masuk ke dalam aula. Aku berdiri sejenak di teras samping, masih memegang ponselku. Angin dari sungai mengayunkan gaun biru tuaku. Suara Pak Aditya di ujung telepon masih tenang, tapi kata-katanya sangat tegas. Ibu Kartini, masalah ini butuh konfirmasi langsung dari Ibu. Kalau tanda tangan itu bukan milik Ibu, pengajuan ini tidak bisa diproses melalui jalur biasa. Aku menelan ludah. Saya mengerti. Saya sedang berada di sekitar gedung. Saya akan masuk sekarang juga. Aku menutup telepon dan diam selama beberapa detik. Aku menatap sepatuku, luka lecet di tumitku, ujung gaunku yang ternoda debu. Sebagian dari diriku ingin lari menjauh, tetapi sisi diriku yang lain, sisi yang telah disudutkan selama berhari-hari, merasa anehnya sangat tenang. Mereka boleh mengusirku dari pesta, memanggilku wanita gila harta, melemparkan uang ke wajahku, tetapi mereka tidak berhak memalsukan tanda tanganku di dokumen senilai 1,5 miliar rupiah. Aku mengambil selembar tisu yang kubeli tadi dan menyeka wajahku, membetulkan jepitan sanggulku. Lipstikku hampir pudar, aku hanya punya lipstik kecil di saku. Aku mengoleskannya tipis, bukan karena gengsi, tapi agar aku tidak masuk dengan tampang seseorang yang baru saja dikalahkan. Di dalam aula, pesta sedang mencapai puncaknya. Ini adalah momen pemberian ucapan selamat. Latar panggungnya berwarna merah dengan angka 75 emas raksasa di tengah, diapit oleh rangkaian bunga. Di layar besar, foto Ibu Ningsih dengan kebaya beludru ungunya diproyeksikan, tersenyum dengan aura keibuan yang lembut. Grup paduan suara ibu-ibu baru saja menyanyikan sebuah lagu dan tamu-tamu bertepuk tangan. Ibu Ningsih, yang duduk di meja utama dengan selendang sutra menutupi bahunya dan kalung emas berkilau, tampak seperti wanita paling bahagia di dunia, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tepat pada saat itu, Bapak Aditya Kusuma masuk. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan celana gelap, dengan postur yang tenang. Ia didampingi oleh seorang staf pria muda yang membawa tas kerja. Begitu Ibu Ningsih melihatnya, ia langsung melompat dari kursinya. Baginya, Direktur PT Indo Elektronik Perkasa adalah tamu kehormatan paling istimewa. Jika toko elektronik Wibowo masih memiliki pemasok utama mereka, itu sebagian besar berkat kerja sama perusahaan ini. Ia menyambutnya dengan suara yang dimanis-maniskan. Bapak Aditya, sungguh kejutan yang menyenangkan. Bapak sibuk bekerja tapi menyempatkan diri datang kemari. Kehormatan besar bagi keluarga kami. Pak Aditya menjabat tangannya dengan sopan. Selamat ulang tahun, Ibu Ningsih. Ya, saya datang untuk mengucapkan selamat, tetapi saya juga ada keperluan untuk membicarakan sesuatu dengan staf toko Ibu. Ibu Ningsih tetap tersenyum. Tentu saja, apapun yang Bapak butuhkan. Bapak bisa bicara dengan putra saya, Aryo. Dia anak sulung dan sekarang dia yang mengelola bisnis. Aryo buru-buru berdiri dan menawarkan kursi. Silakan, Pak Aditya, silakan duduk di meja utama. Tetapi Pak Aditya tidak duduk. Ia memandang ke sekeliling ruangan, matanya menyapu meja keluarga, meja pedagang, meja pensiunan, dan matanya berhenti pada kursi kosong di sebelah Aryo. Kursi yang seharusnya kutempati sesuai denah awal. Maaf, di mana Ibu Kartini Sari? Tawa dan obrolan di meja utama terhenti. Ibu Ningsih berkedip dan memaksakan senyum. Ah, Tini. Dia harus kembali sebentar ke toko. Sebentar lagi dia datang. Pak Aditya menatapnya, lalu menatap Aryo. Hari ini ulang tahun ibu mertuanya. Sebagai menantu tertua dan orang yang selama bertahun-tahun menangani urusan dengan PT Indo Elektronik, kenapa beliau tidak ada di meja utama? Aryo menelan ludah. Ada urusan keluarga mendadak, Pak. Rika, yang berdiri dekat panggung, melangkah mendekat, berusaha keras mempertahankan senyum manisnya. Pak Aditya, maaf. Kakak ipar saya itu orangnya sangat perfeksionis. Pasti dia sedang memeriksa sesuatu soal penyelenggaraan di luar. Silakan duduk, biar saya panggilkan. Pak Aditya meletakkan tas kerjanya di atas meja. Suaranya ramah, namun cukup lantang untuk didengar oleh tamu di meja terdekat. Saya datang kemari utamanya untuk bertemu Ibu Kartini, orang yang dulu menyelamatkan pembukuan distributor Wibowo. Saya rasa hari ini, dia tidak seharusnya absen. Kata-katanya seperti batu yang dijatuhkan ke kolam yang tenang. Beberapa pedagang kenalan kami saling berpandangan. Paman tertua keluarga bertanya dengan suara pelan, menyelamatkan pembukuan. Maksudnya apa?
Pemilik restoran yang sering membeli panci dari kami menimpali, betul, Bu Kartini itu sangat teliti soal dokumen. Saya selama ini selalu berurusan dengan dia. Senyum Ibu Ningsih membeku. Tangannya mencengkeram erat ujung taplak meja. Pak Aditya melebih-lebihkan. Bisnis ini kan hasil kerja keras seluruh keluarga. Kerja keras keluarga tentu sangat berharga, angguk Pak Aditya. Namun kita juga harus mengakui kontribusi orang yang turun langsung. 8 tahun lalu, kalau Ibu Kartini tidak datang ke kantor di Surabaya bawa tumpukan map untuk mencocokkan setiap faktur, kontrak distributor Wibowo pasti sudah kami putus. Suasana di dalam gedung berubah. Ucapan selamat dan tawa beberapa menit lalu berganti menjadi bisik-bisik. Wajah Rika memucat. Ia menatap Aryo seolah minta tolong. Aryo buru-buru mengambil ponselnya dan mulai meneleponku. Dari arah teras, aku melihat layarku menyala, namun aku tidak menjawab. Pak Aditya membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map. Selain mengucapkan selamat, saya perlu memverifikasi permohonan perluasan batas kredit senilai 1,5 miliar. Ada tanda tangan Ibu Kartini di permohonan ini, namun menurut perusahaan kami, tanda tangan ini mencurigakan. Kali ini, seluruh meja utama terdiam membisu. Ibu Ningsih tak bisa lagi tersenyum. Rika mengusap rambutnya, jari-jarinya gemetar. Aryo berbalik tiba-tiba ke arah adiknya. Suaranya berubah menjadi bisikan dingin. Rika, permohonan kredit apa ini? Rika memaksakan senyum yang kaku. Aku tidak tahu apa maksud Bapak ini. Mungkin perusahaan salah cetak. Pada saat itu, manajer gedung mendekati Pak Aditya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah Pak Aditya menjadi semakin serius. Belakangan ku tahu bahwa pelayan catering yang melihat kejadian di ruang ganti telah melapor pada atasannya, dan manajer itu, melihat Pak Aditya mencariku, memberitahunya secara pribadi bahwa ada insiden tidak menyenangkan pagi ini. Pak Aditya mengeluarkan ponselnya dan memanggil nomorku. Kali ini, aku mengangkatnya. Setelah berbicara denganku, ia berpaling ke arah meja. Ibu Kartini sedang dalam perjalanan masuk, kita tunggu sampai dia tiba agar dia sendiri yang mengklarifikasi. Ini bukan urusan yang bisa diwakilkan. Aku menarik napas panjang dan melangkah masuk ke aula dari lorong belakang. Bisik-bisik terhenti, dan puluhan pasang mata tertuju padaku. Kulihat Ibu Ningsih, Aryo, Rika, kerabat, pelanggan semua orang yang beberapa menit lalu tidak tahu mengapa menantu tertua tidak hadir di pesta. Aku tidak menundukkan kepalaku. Aku berjalan dengan langkah mantap menuju meja utama. Musik latar belakang terus mengalun, terdengar riang namun sangat salah tempat. Saat aku mendekati meja utama, hak sepatuku membuat luka lecet di tumitku terasa perih pada setiap pijakan, tetapi aku menjaga postur punggungku tetap lurus. Seluruh hadirin di gedung menatapku, ada yang karena penasaran, ada yang dengan iba, ada pula yang berbisik-bisik. Gaun biru tuaku bagian bawahnya masih ternoda debu dan lipstikku tampak pudar. Tetapi aku tidak lagi merasa malu seperti saat aku diusir tadi. Orang yang seharusnya merasa malu bukanlah aku. Pak Aditya adalah orang pertama yang berdiri. Ia mengulurkan tangannya dengan sopan. Ibu Kartini, selamat datang. Maaf saya harus membuat ibu kembali di tengah perayaan keluarga. Aku menundukkan kepala sedikit. Terima kasih, Pak Aditya. Kalau menyangkut dokumen yang mencantumkan nama saya, sudah menjadi kewajiban saya untuk hadir. Kata-kataku membuat Ibu Ningsih tersentak. Mungkin ia tidak terbiasa mendengarku berbicara dengan nada setegas itu di depan banyak orang. Selama ini, akulah orang yang selalu mengangguk, yang mengalah, yang diam di latar belakang. Tapi hari ini, jika aku tetap berada di belakang, namaku akan terpampang pada dokumen yang tidak pernah aku lihat. Pak Aditya membuka mapnya dan mengeluarkan selembar kertas. Ia meletakkannya di atas meja, memutarnya agar menghadapku. Ibu Kartini, ini adalah surat permohonan perluasan batas kredit distributor Wibowo sebesar 1,5 miliar rupiah. Di bagian bawah terdapat tanda tangan atas nama Anda. Kami dari pihak perusahaan merasa tanda tangan ini tidak cocok dengan arsip kami sebelumnya. Kami butuh Ibu memverifikasi kebenarannya. Ibu Ningsih langsung memotong dengan cepat. Pak Aditya, hari ini kan hari perayaan. Tidak bisakah urusan dokumen ini kita bahas di hari lain? Besok pagi-pagi sekali saya suruh Aryo datang ke kantor Bapak di Surabaya. Pak Aditya menatapnya. Suaranya tetap ramah, namun tak bisa dibantah. Ibu Ningsih, jika ini hanya formalitas biasa, tentu kita bisa menunggu. Tapi tanda tangan yang tidak otentik adalah masalah yang sangat serius bagi perusahaan kami. Lagi pula, karena nama yang tertera adalah nama Ibu Kartini, maka beliau sendirilah yang harus mengonfirmasinya. Aku mengambil kertas itu. Sekilas pandang saja, aku tahu itu bukan tanda tanganku.
Mirip sekitar 70%, tetapi tarikan awalnya terlihat kaku, dan goresan akhirnya terlalu dipanjangkan. Tanda tanganku yang asli sedikit condong ke kanan dengan akhiran yang melengkung ke bawah, kebiasaan yang kumiliki sejak masih sekolah. Tanda tangan di dokumen ini tampak seperti dibuat oleh seseorang yang mencoba menirunya dengan terburu-buru, tanpa memahami tekanan alami tanganku. Aryo, yang berada di sebelahku, tampak pucat pasi. "Tini, kamu yang tanda tangan ini?" Aku tidak menatapnya. Aku melihat dokumen itu, lalu langsung menatap Pak Aditya. "Bukan, Pak. Ini bukan tanda tangan saya. Saya tidak pernah menandatangani surat permohonan untuk menambah limit kredit sampai 1,5 miliar rupiah." Gumaman pelan langsung menyebar di meja-meja terdekat. Ada tamu yang sampai menjatuhkan sendok garpu. Beberapa orang mencondongkan tubuh untuk menatap Rika. Beberapa kerabat dari keluarga Wibowo menoleh bergantian ke arah Ibu Ningsih dan ke arahku. Pesta yang sedianya dirancang untuk memamerkan status sosial ini sekarang berubah menjadi panggung sandiwara di mana topeng kepalsuan mulai rontok. Rika mendekat, mencoba menjaga ketenangannya. "Kamu pasti lupa, Mbak Tini. Saking banyaknya dokumen akhir-akhir ini, mungkin kamu tidak sadar pas tanda tangan." Aku berbalik menatapnya. Ingatanku belum pikun sampai bisa lupa menandatangani dokumen hutang 1,5 miliar. Rika memaksakan senyum. Atau mungkin salah satu pegawai toko tidak sengaja pakai kertas draft lama. Hal seperti ini kan kadang terjadi, jangan emosi begitu di depan tamu. Aku menatap tepat ke matanya. Aku tidak meninggikan suaraku, tetapi setiap kata terdengar sangat jelas. Pegawai mana yang tahu di laci mana aku menyimpan arsip surat jalan lama yang ada tanda tanganku? Pegawai mana yang beberapa hari ini mencoba memindahkan kontak utama PT Indo Elektronik dari namaku menjadi nama Mas Aryo? Dan pegawai mana yang berani mengirimkan dokumen kredit ini, tepat setelah aku menolak menandatangani surat pelepasan aset yang disodorkan ibumu? Wajah Rika langsung hancur. Ia menatap Ibu Ningsih seperti orang tenggelam yang mencari pelampung. Ibu Ningsih menepuk meja pelan, berusaha bicara dengan suara rendah namun penuh otoritas. "Tini, jaga bicaramu. Ini pesta ulang tahunku, bukan tempat bagimu untuk menuduh adik iparmu sendiri." Aku menoleh padanya. Meskipun hatiku membeku, aku tetap mempertahankan panggilanku. "Bu, tadi pagi di ruang tunggu, Ibu menekan saya untuk menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa saya tidak pernah berkontribusi sepeser pun untuk bisnis ini. Saya menolak. Dan sekarang, tiba-tiba muncul dokumen lain dengan tanda tangan saya yang dipalsukan untuk diajukan ke PT Indo Elektronik. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyebutnya sebagai kesalahpahaman." Tubuh Ibu Ningsih menegang. "Aib keluarga itu diselesaikan di dalam rumah. Kenapa kamu malah membeberkannya di sini?" Mendengar kata di rumah, tenggorokanku terasa tercekat. Saat ia melempariku uang, itu di rumah. Saat ia mengusirku dari pestanya, itu di rumah. Saat mereka memintaku menandatangani surat yang menghapus keringatku selama 13 tahun, itu juga di rumah. Tapi tanda tangan palsu di atas dokumen utang 1,5 miliar jika ada yang salah, apakah itu masih dianggap urusan rumah? Tentu tidak, namaku yang akan terseret hukum. "Saya tadinya ingin menyelesaikannya di dalam rumah, Bu," jawabku mantap. "Tapi Ibu sendiri yang mengusir saya keluar dari pintu, dan dokumen ini bukan lagi urusan keluarga. Ini melibatkan pertanggungjawaban hukum, hutang piutang, dan nama baik saya." Seluruh ruangan terdiam. Hanya musik latar yang terus berputar, terdengar sangat ironis. Pak Aditya mengangguk. "Ibu Kartini benar. Bagi perusahaan, dokumen dengan dugaan tanda tangan palsu harus ditindaklanjuti secara serius. Untuk saat ini, PT Indo Elektronik Perkasa menangguhkan semua permohonan kredit baru untuk distributor Wibowo sampai masalah ini mendapat titik terang." Aryo berbalik kasar ke arah Rika. Suaranya berdesis dingin. "Rika, ngomong jujur. Surat apa ini?" Rika langsung menangis. Air mata melunturkan makeup sempurnanya, meninggalkan jejak hitam di pipinya. "Aku cuma mau bantu keluarga supaya bisa beli lebih banyak stok barang buat akhir tahun. Aku lihat Mbak Tini bikin semuanya jadi susah, selalu perhitungan soal dokumen. Aku nggak bermaksud jahat. Aku memandangnya dengan perasaan campur aduk antara marah dan muak. Tidak bermaksud jahat, tapi memakai tanda tanganku? Tidak bermaksud jahat, tapi membuatku bertanggung jawab penuh atas dokumen pinjaman yang tidak pernah aku tahu?" Rika menundukkan wajahnya, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku lagi kepepet." 3 kata. 3 kata itu sudah cukup membuat semua orang di aula mengerti separuh dari kebenaran cerita ini. Ibu Ningsih buru-buru memeluk Rika, seolah ingin melindunginya dari tatapan sinis para kerabat.
Namun semakin ia melindunginya, semakin jelas kesalahan itu di mata publik. Paman tertua yang duduk di dekat situ terbatuk dengan ekspresi keras. Para pedagang lain saling melempar pandang penuh curiga. Dalam dunia bisnis, ketidakjujuran adalah dosa besar yang tak termaafkan. Aku meletakkan kembali surat permohonan itu di atas meja. Pak Aditya, saya minta salinan dokumen ini. Saya juga akan meminta pihak gedung untuk menyimpan rekaman CCTV di area ruang tunggu pagi ini. Ibu Ningsih terpaku mendengarnya. Rika mendongak dengan wajah horor. Aryo menatapku seolah ia sedang melihat wanita asing, seolah tak pernah menyangka bahwa istrinya yang biasanya penurut bisa bertindak sejauh ini. Aku tidak menghindari tatapan siapapun. Jika aku diam saja hari ini, akulah yang akan mati terkubur di bawah tumpukan kertas utang itu. Mendengar soal kamera CCTV, wajah Ibu Ningsih memucat pasi. Tangannya mencengkeram erat taplak meja. Tini, apa maumu sebenarnya? Hari ini ulang tahunku. Kamu mau seluruh keluarga ini jadi bahan tertawaan orang-orang? Aku memandangnya. Hatiku masih sakit, namun rasa takutku sudah hilang. Bu, bukan saya yang membuat orang menertawakan keluarga ini. Tindakan buruklah yang membawa rasa malu. Tepat saat aku selesai berbicara, terdengar suara keriuhan kecil di pintu masuk aula. Aku menoleh dan melihat ibuku, Ibu Laras, berdiri di sana. Ia mengenakan baju batik lusuhnya, rambut berubannya diikat sederhana, dan tangannya memegang sekotak kue bolu kampung yang dibungkus kertas kado. Wajahnya berkeringat karena perjalanan panjang naik bus, namun matanya memancarkan kebingungan melihatku berdiri di tengah-tengah menjadi pusat perhatian. Tini? Panggil ibunya dengan suara bergetar. Ibuku melangkah pelan mendekat. Manajer gedung berjalan di sebelahnya dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Di tangan sang manajer, terdapat 2 lembar uang 100 ribuan yang sudah dilicinkan. Melihat uang itu saja, dadaku kembali sesak. Pasti pelayan yang tadi melihat kejadian di ruang tunggu telah menceritakannya kepada atasannya. Dan saat ibuku datang menanyakanku, manajer itu tidak tega untuk berbohong padanya. Seorang saksi asing merasa iba padaku. Sementara keluargaku sendiri ingin aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ibuku menatap uang 100 ribuan itu, lalu beralih menatapku. Ia tidak butuh penjelasan lebih lanjut untuk memahami penderitaan anaknya. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak. Ia melangkah mendekati meja utama, meletakkan kotak kuenya dengan hati-hati, lalu mengambil 2 lembar uang 100 ribu itu dari tangan sang manajer. Dengan sangat pelan, ia meletakkan uang itu tepat di hadapan Ibu Ningsih. Ningsih, panggil ibuku. Keluarga saya memang miskin. Tapi anak perempuan saya harganya tidak semurah ini. Seluruh aula hening senyap. Kulihat beberapa kerabat Wibowo menundukkan kepala. Mereka yang sebelumnya menatapku sebagai menantu bermasalah, kini tak berani menatap mata ibuku. Ibu Ningsih membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Rika di sebelahnya juga membisu. Ibuku melanjutkan, suaranya pelan tapi berwibawa. Saya datang jauh-jauh mau ngucapin selamat ulang tahun buat kamu, bawa bolu kampung dari desa. Saya nggak nyangka sampai di sini, anak saya malah diusir dari pesta dan mukanya dilempar pakai uang. Anak saya datang ke rumah ini sebagai menantumu. Kalau dia punya salah, ditegur baik-baik. Tapi dipermalukan sampai begini. Saya tanya sama kamu. Kamu ini nganggep anak saya manusia atau bukan? Bu Laras, ibu nggak ngerti masalahnya, Tini ini. Ibu Ningsih tergagap. Ibuku langsung memotongnya dengan tenang. Mungkin saya memang nggak ngerti semua urusan rumah tanggamu. Tapi saya sangat mengerti anak saya. Dia orangnya pendiam, dia bakal nahan rasa sakitnya sendiri, tapi dia bukan perempuan yang gila harta. Mataku mulai berkaca-kaca. Selama berhari-hari, ibu mertuaku terus menyindirku sebagai parasit. Adik iparku mengejekku. Suamiku hanya bungkam. Dan sekarang, mendengar ibuku sendiri berkata di depan semua orang dia bukan perempuan yang gila harta, aku merasa seperti diangkat dari dasar lautan yang dalam. Pak Aditya mengambil inisiatif untuk berbicara, seolah ingin membawa kembali percakapan ke ranah yang lebih profesional. Maaf, izinkan saya mengklarifikasi satu poin agar semua yang hadir di sini mengerti. 8 tahun lalu, toko elektronik Wibowo terlilit hutang parah dengan perusahaan kami dan juga pinjaman bank secara bersamaan. Ibu Kartini saat itu menjual tanah warisan pribadinya senilai 500 juta rupiah, lalu mentransfer uang itu ke rekening Pak Aryo untuk melunasi bank. Kami di perusahaan mengetahui hal tersebut melalui dokumen rekonsiliasi kami, dan kami sangat mengakui kerja kerasnya menyehatkan pembukuan keluarga. Mendengar itu, Aryo langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga nyaris menyentuh meja. Aku membuka tas bahuku dan mengeluarkan map yang sudah kusiapkan sejak semalam.
Sebenarnya aku tidak ingin membuka rahasia pribadiku di depan umum. Tapi jika sudah sampai pada titik ini, kalau aku tidak berbicara dengan bukti, mereka akan menganggap aku mengarang cerita. Kujabarkan semua dokumen itu di atas meja satu persatu. Salinan bukti transfer bank, akta jual beli tanah di desaku, tanda terima pelunasan dari bank, dan lembaran cetak email dengan PT Indo Elektronik Perkasa. Terakhir, aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan pesan lama Aryo kepadaku. Tanpamu kita pasti kehilangan toko ini. Aku berhutang nyawa padamu, Tini. Aku membacakan pesan itu dengan suara datar, tak perlu berteriak, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang di meja utama. Aryo menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pundaknya terguncang pelan. Tini, maafkan aku. Aku menatapnya. Pria yang dulu sangat kucintai ini duduk di sana, tak berdaya, terjebak di antara ibunya dan istrinya, di antara kebenaran dan kebiasaannya yang selalu memilih diam. Kamu menyesali kejadian hari ini? Tanyaku. Ia mendongak dengan mata memerah. Aku pengecut. Aku tahu semua yang sudah kamu lakukan buat kita. Aku nggak nyangka semuanya bakal jadi sejauh ini. Aku tersenyum getir. Kamu nggak nyangka. Karena kamu sudah terlalu terbiasa melihatku diam dan menanggung semuanya. Kesalahanmu bukan cuma karena diam saat ibumu melempar uang ke mukaku hari ini. Kesalahan besarmu adalah selama 13 tahun, tiap kali aku butuh kamu membela hal yang benar, kamu selalu memintaku untuk sabar. Aryo kembali menunduk tak bisa berkata apa-apa. Rika, yang duduk di sebelahnya, mulai menangis terseduh-seduh, kali ini dengan suara lebih keras. Mbak Tini, aku tahu aku salah, tapi aku udah buntu. Utangku banyak, tokoku mau disita. Aku cuma kepikiran pakai nama toko kita buat cari napas sebentar, aku nggak niat nyakitin kamu. Aku menatap perempuan itu, adik ipar yang dulunya sering memanggilku tukang kerja dengan nada manis mengejek, yang menertawakan penampilanku yang kampung, yang berusaha menyingkirkanku dari uang kas toko, namun kini menangis seolah dia adalah korban utamanya. Kamu tidak niat menyakitiku? Tapi kamu pakai tanda tanganku. Kamu tidak niat menyakitiku? Tapi kamu membuatku memikul tanggung jawab hukum atas dokumen yang tidak kutahu-menahu. Rika menundukkan kepala, suaranya merintih pelan. Mbak Tini, tolong maafin aku. Tolong, kita kan keluarga, aku memandangnya lama. Menjadi keluarga bukan berarti memberimu hak untuk memalsukan tanda tangan seseorang. Dan lebih dari itu, tidak memberimu hak untuk menumbalkan keluargamu sendiri agar kamu bisa selamat. Ibu Ningsih memeluk Rika, suaranya bergetar hebat. Tini, ibu mohon nak. Ibu yang minta. Kalau ini sampai dibawa keluar, adik iparmu bisa hancur. Kudengar ia memanggilku nak, bukan lagi Tini atau kamu. Rasa pahit menjalar di dadaku. Untuk bisa dipanggil nak olehnya, aku harus berdiri menantangnya di tengah aula dengan setumpuk bukti kejahatan di tanganku. Saya tidak ingin melihat siapapun hancur, Bu, jawabku pelan. Saya cuma ingin kebenaran diungkap dengan adil. Ibuku melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di pundakku. Tangannya kurus dan kasar bekas bekerja keras, namun terasa sangat hangat. Kehangatan itu hampir membuatku runtuh dan menangis. Tapi aku menahannya. Aku sudah cukup menangis di tepi sungai tadi. Di sini, aku harus tetap kuat. Pak Aditya merapikan dokumen-dokumennya dan memasukkannya ke dalam tas. PT Indo Elektronik Perkasa resmi menangguhkan permohonan kredit ini. Kami akan membutuhkan pernyataan tertulis dari Ibu Kartini, lalu kami akan menjadwalkan pertemuan ulang dengan distributor Wibowo. Mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan, apakah keluarga ini mau menyelesaikannya lewat jalur hukum atau tidak, itu keputusan kalian. Namun jika terbukti ada unsur penipuan korporasi, perusahaan kami terpaksa harus bertindak. Tak ada lagi yang berani menyinggung soal pidato pembagian harta warisan. Tak ada lagi yang berani mengataiku menantu matre. Tak ada lagi kerabat yang berbisik mempertanyakan absennya aku di meja utama. Aku mengumpulkan kembali bukti-bukti itu satu persatu. Saat aku membereskan kertas terakhir, kulihat Ibu Ningsih memandangku dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi sorot meremehkan, dan belum juga sepenuhnya penyesalan. Mungkin, untuk pertama kalinya ia sadar bahwa menantu yang selama ini ia pikir bisa dibungkamnya, ternyata memiliki kebenaran yang cukup kuat untuk berdiri sendiri. Ibuku mengambil kotak bolu kampung itu dan menggesernya sedikit lebih dekat ke depan Ibu Ningsih, sebuah isyarat kesopanan terakhir darinya. Ia tak mengatakan apa-apa lagi pada besannya. Ia menoleh padaku dan berkata, "Ayo kita pulang, Nduk." Dua kata. Dua kata yang terasa seperti surga di tengah badai. Aku mengangguk. Aryo sontak berdiri dari kursinya. "Tini, tunggu. Jangan pergi. Aku antar kamu pulang. Aku tahu aku salah." Aku menatapnya. Laki-laki ini adalah suamiku, ayah dari anak-anakku,
orang yang bersamaku melewati masa-masa terpuruk saat toko nyaris bangkrut. Aku tidak langsung berhenti mencintainya dalam semalam. Tapi cinta bukan berarti membiarkan diriku terus-menerus diinjak. Hari ini, aku tidak akan kembali ke rumah itu, jawabku. Bukan karena ibumu sudah mengusirku, tapi karena aku sendiri yang tidak sudi masuk lagi ke rumah, yang cuma ingat keberadaanku ketika mereka butuh tiang penopang untuk menahan tembok yang mau rubuh. Aryo berdiri membeku, Ibu Ningsih berbisik dengan suara gemetar, "Tini. Ibu lagi panik tadi. Mulut ibu kelepasan. Tolong jangan perbesar masalah ini. Ibu sudah tua. Kasihanilah ibu." Aku berpaling menatap mertuaku. Kali ini, saat ia memanggilku nak, itu bukan untuk menjaga image, tapi karena ia benar-benar dilanda ketakutan. "Saya sudah sangat berbelas kasih selama ini, Bu. Karena kasihan, saya bertahan. Karena kasihan, saya mengurus setiap detail pesta ini. Tapi kasihan bukan berarti saya harus diam saja saat muka saya dilempar uang." Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak ada tamu yang bertepuk tangan, tidak ada sorakan, namun keheningan aula saat itu sudah lebih dari cukup sebagai jawabanku. Ibuku dan aku berjalan keluar dari ruangan itu kali ini bukan lewat pintu belakang dapur, melainkan dari pintu masuk utama. Kami berjalan melewati meja-meja tamu yang sebelumnya saling berbisik. Beberapa orang tua memandangku dengan simpati. Seseorang mengangguk kecil ke arahku, seolah memberitahuku bahwa keputusanku sudah benar. Aku tidak butuh pembelaan sambil teriak-teriak. Aku hanya butuh mereka tahu bahwa aku bukan menantu benalu seperti yang digembar-gemborkan Ibu Ningsih. Malam itu, aku tidur di rumah ibuku, sebuah rumah mungil di desa Sukamaju, tanpa papan nama elektronik atau etalase toko yang megah. Rumah itu hanya berbau masakan rumahan dan suara napas pelan ibuku yang tertidur di kamar sebelah. Di ruang depan, aku menggelar semua dokumen itu di atas meja kayu tua, akta jual beli, tanda terima, email, dan foto permohonan kredit dengan tanda tangan palsuku. Sesuai anjuran Pak Aditya, keesokan harinya aku menghubungi seorang pengacara kenalanku. Ia menyarankanku untuk tidak bertindak berdasarkan amarah sesaat, melainkan memperjelas semuanya secara hukum. Uang 500 juta rupiah itu adalah suntikan dana pribadi dan harus dicatat secara sah sebagai piutang. Pekerjaanku di toko selama 13 tahun bisa diakui melalui perjanjian hukum keluarga atau prasyarat harta bersama. Dan perihal pemalsuan tanda tangan, itu adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan, pelakunya tidak bisa disembunyikan di balik tameng kata keluarga. Seminggu kemudian, PT Indo Elektronik Perkasa menawarkan pekerjaan kepadaku sebagai supervisor area distributor. Untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, aku memiliki jabatan resmi, gaji yang layak, dan pekerjaan yang dinilai dari kemampuanku, bukan dari statusku sebagai menantu perempuan. Hari saat aku menerima kartu tanda pengenal karyawanku, aku mematut diri di depan kaca jendela kantor. Wajahku tetap wajah Kartini, namun sorot mataku telah berubah. Kesedihanku berkurang, ketegasanku bertambah, dan aku akhirnya belajar bagaimana cara mencintai diriku sendiri. Sementara itu, keluarga mertuaku hancur berantakan. Pengajuan kredit 1,5 miliar rupiah itu resmi dibatalkan. Suami Rika akhirnya tahu tentang hutang istrinya yang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah, dan para debt collector berhenti mempercayai alasan-alasan Rika. Ia terpaksa menjual butik kosmetiknya dengan harga rugi total demi membayar sebagian hutangnya. Ibu Ningsih kehilangan rasa hormat dari para kerabat dan rekan pedagangnya. Orang-orang kecamatan tidak lagi menyebutnya sebagai wanita beruntung. Mereka malah berbisik-bisik di belakangnya, mengatakan bahwa karena gengsi dan pilih kasih pada anak perempuan, Ibu Ningsih telah mengusir menantu yang sebenarnya seberharga emas. Aryo berkali-kali datang ke rumah ibuku. Suatu hari, ia berdiri diam selama 1 jam penuh di depan pintu rumah sambil membawa sekantong jeruk nipis, tak berani mengetuk pintu. Ketika aku akhirnya bersedia menemuinya di teras, ia berkata memelas, "Tini, pulanglah. Aku mau berubah. Aku akan bicara tegas pada ibu." Aku menatapnya. Tak ada lagi amarah yang menggelegak seperti hari itu, namun tak ada lagi kelemah lembutan yang buta. "Kalau kamu mau aku kembali, ada 3 syarat," kataku tegas. Pertama, kita harus pindah dan tinggal di rumah kita sendiri. Kedua, semua kontribusi uang pribadiku dan tenagaku di toko harus dibuatkan surat perjanjian hitam di atas putih secara hukum. Dan ketiga, ibumu harus meminta maaf kepadaku secara langsung di depan orang-orang yang pernah mendengarnya memanggilku menantu matre. Soal kelakuan Rika, dia harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Jangan pernah pakai alasan ikatan darah untuk memaksaku memaafkan tindak kriminal. Aryo menunduk dan menyetujui semuanya. Mungkin pada titik itu ia akhirnya mengerti, kebungkamannya selama ini sama sekali tidak melindungi keluarganya.
Diamnya hanya menyuburkan kesalahan itu, hingga kesalahan itu membesar dan menelan mereka semua. Sebulan kemudian, Ibu Ningsih datang ke rumah ibuku di desa. Ia tidak memakai kebaya elegan atau perhiasan emas. Ia mengenakan gamis gelap sederhana, dan rambutnya tampak jauh lebih memutih. Ia duduk berhadapan denganku, meletakkan kedua tangan keriputnya di atas lutut, dan berbicara dengan suara serak. "Tini, waktu di pesta ulang tahun itu, ibu yang salah. Ibu minta maaf padamu. Ibu membiarkan gengsi dan rasa sayang buta ibu pada Rika menutupi mata hati ibu. Ibu ngatain kamu matre, ibu usir kamu, ibu lempar kamu pakai uang. Ibu benar-benar salah." Aku menatapnya lekat-lekat. Wanita yang dulu selalu membuatku gemetar ketakutan, kini duduk menunduk lesu di ruang tamu rumah ibuku yang sederhana. "Hidup memang selalu mengembalikan apa yang kau tabur. Kamu bahkan tidak perlu repot-repot membalas dendam. Terkadang, hukuman terberat justru datang dari tatapan merendahkan orang-orang di sekitarmu." Aku menerima permintaan maafnya, namun aku tidak langsung kembali hari itu juga. "Saya memaafkan ibu," kataku. "Tapi kepercayaan tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Ibu butuh waktu untuk merenung, dan saya juga." Ibu Ningsih mengangguk pelan, dan setetes air mata jatuh ke atas punggung tangannya yang berkeriput. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa baju besi kesombongannya. Pada akhirnya aku paham. Bagi seorang wanita yang hidup di tengah keluarga suami, menjadi wanita baik-baik adalah sebuah kebajikan. Tetapi menjadi orang baik bukan berarti membiarkan orang lain menghapus jerih payah dan harga dirimu. Rasa hormat kepada orang tua tidak boleh dijadikan alat pembenaran untuk menelan ketidakadilan. Dan status sebagai seorang menantu tidak boleh membuat wanita yang telah membangun fondasi keluarga tersebut diperlakukan seperti pengemis yang cuma menumpang hidup. Berbuat baik itu penting, namun sebuah kebaikan sejati harus dibarengi dengan keberanian untuk melindungi diri sendiri.